Kalau orang tidak punya fondasi spiritual bisa gila. Dan memang banyak orang gila akhirnya. Ya makanya Zen, mindfulness, stoicism, yoga itu ramai karena kebutuhannya itu survival sekarang. Itu masuk kebutuhan pokok, bukan sandang pangan papan, tapi juga how to manage your mind, bagaimana cara menata batin kita ya. Kebutuhan spiritualitas itu menjadi kebutuhan pokok sekarang. Kalau gue lihat ya. Dan memang itu memang harus begitu, harusnya dari dulu ya. Iya, karena itu akan menjadi pondasi untuk kita menghadapi dunia yang sepertinya makin tidak layak untuk ditinggalin. Sekarang gue datang ke lo karena ya JJ lah. Lo ternyata teman seangkatan ya. Apa pengalaman SMA lo yang membuat lo kemudian gue ngeliat anak-anak Gons tuh unik-unik ya, sesuatu yang berbeda dibanding ya sekolah lain misalnya. Iya. Itu ekosistem yang dibangun oleh para Yesuit itu. Ekosistem kebalik ya istilahnya. Dunia terbalik. Gimana bisa jelasinnya dunia terbalik? Ya apa yang normatif di luar dianggap bagus, di dalam dianggap jelek. Yang di luar dianggap jelek, di dalam dianggap bagus. Jadi dunia terbalik ya. Kayak dulu waktu gue SMP, gue punya temen beken banget ya, populer. Ini udah mulai belum ya? Belum? Ya, lanjut. Oh, udah populer banget tuh, jago Waktu basket. SMP. Waktu gue SMP, kita sama-sama masuk Gons. Oke. Begitu di Gons jadi katro banget. Sebenarnya gue yang katro banget waktu SMP gitu. Di Gonzaga rambut keribo gitu kan. Jarang nyuci baju gitu kan, di seminari kan nyuci baju ya. Iya. Itu dunia terbalik kayak gitu. Iya. Berarti lo keribu berarti dapat privilege dong, berarti pinter dong lo. Nggak bego-bego amat. bukannya pinter banget ya. Kan hanya yang gondrong kan yang boleh. Iya. Yang artinya yang pinter yang boleh gondrong. Iya. Tapi bukan yang pinter nerd ya, pinternya pokoknya nilainya di atas rata-rata dan naik kelas lah gitu kan. Itu udah oke lah gitu Iya. ya. Jadi dunia terbalik itu yang dan itu di encourage itu loh oleh guru-gurunya. Oleh para pimpinan-pimpinannya gitu. Ditolerir gitu ya, keanehan-keanehan itu. Dan pembuatan kebijakan itu pun kebijakan sekolah ya. Misal kita nggak setuju, kita bisa demo. Oh. Satu sekolah tuh demo. Forum, pulang sekolah jam segini kita menolak. Waktu itu ada aturan sepatu harus rapi, kan sepatu pada diinjek kan waktu itu. Oh iya, zaman itu ya, jadinya diinjek belakangnya itu. Sepatu gua jadi gitu slip kan. on itu ya. Iya. Kita bukan dia yang beliin kan gitu. Tapi kan harus rapi. Apa itu kerapihan gitu ya? Apa kerapihannya luar saja gitu ya? Bukankah ada yang lebih tinggi daripada itu, daripada sekedar kerapihan yang baju, iya. Solidaritas, ya sama teman-teman gitu kan, terus apa namanya, kreativitas. Ini kan juga bentuk kreativitas gitu, gitu-gitulah. Argumennya bego memang. Tapi mereka mau dengar. Kadang dengar, kadang enggak. Tapi saya dikasih ruang. Oh, untuk berbeda, Iya. untuk berargumen, untuk bisa men-challenge hal-hal yang menurut anak-anak atau murid nggak disepakati. Dengan gitu segala keterbatasan argumentasi yang kita punya waktu itu ya. Tapi kan dikasih ruang. Oke. Bikin forum besar nggak diapa-apain. Wow, datang semua segebrong. Anak-anak yang mau pulang nggak boleh pulang. Forum, sampai gitu loh. Orang tuanya jemput depan, supir jemput. Nggak. Forum. Forum udah. Forum itu apa diibaratkannya sebagai ruang untuk bersama-sama menyampaikan pesan ke untuk rektorat. bikin pendapat, ngumpul bikin pendapat, lalu kemudian diskusi, lalu dari situ kita sampaikan ke rektorat. Dan ajaibnya itu dikasih ruang gitu loh. Oke. Tempat lain kan mungkin enggak gitu kan, udah di cut dari awal gitu. Mungkin juga anaknya ngelawan kali ya. Jadi ekosistem semacam itu ya, yang membuat keunikan itu muncul ya. Yang mungkin kalau di tempat lain dianggap keanehan, subversif gitu kan. Ada hal yang khusus yang lo temukan sehingga menuntun jalan lo sampai sekarang lo kan S1 filsafat, S2 filsafat, S3 filsafat. Oh, buku ya. Buku ya. Apa buku? Nah dulu kan waktu di SMA kan di asrama ya, sama kayak lu juga di asrama gitu ya. Kan hiburan dikit ya. Oke. Buku adalah tempat paling menghibur. Ya? Nonton TV seminggu 2 kali. Yeah, Udah gitu jamnya jam yang acara nggak penting lah gitu kan, kuis gitu-gitu kan. Ya, kita butuh hiburan, apa yang hiburan yang paling tersedia pada waktu itu ya buku kan. Perpustakaannya waktu itu masih mulai dibangun tuh, yang Gonzaga. Baca novel, Arswendo Atmowiloto, Mbak Ayu Tami. Ya, Saman ya.
sama Larung. iya sama waktu itu yang pertama kali meledak. Sindonata. Terus ya itu ketemu Pak Dewa di Gonzaga. Wah itu legend itu ya, guru sosiologi ya. Guru yang mengajarkan kita untuk bertanya dan berpikir kritis dan mendalam gitu ya. Tidak asal jawab kayak robot gitu loh, hafalan gitu. Terus yang ketiga mungkin ya iklim seminari itu ya, iklim asrama itu ya. Kan kita ada acara namanya sidang akademi itu tiap minggu. Ya, ya. Di mana kita Menyampaikan belajar gagasan, menyampaikan berargumen, lalu ada yang men-challenge itu Iya. sidang akademi. bikin pro kontra gitu ya. Dengan segala keterbatasan dan konyolnya argumen tapi dikasih ruang dan didorong gitu loh. Kata kuncinya itu ya, dikasih ruang dan didorong. Dan memang nggak selalu benar juga, banyak juga yang bikin kampret gitu loh, yang bikin masalah gitu ya. Tapi kan diberi ruang dan Diberi didorong. ruang. Ya. Pun kalau salah ada ruangnya juga. Oh salah berarti kamu harus begini. Ada prosedurnya juga. Misalnya berbuat salah atau argumen kamu ngotot tapi nggak ada isi ya gitu kan. Itu kan sering tuh ya. Iya, iya, iya. Itu Wah, ngotot tapi dasarnya nggak ada gitu ya. salah satu fallacy itu. Iya. Argumentum ad baculum ya. Pakai Tenaga, pakai otot ya. otot leher gitu kan. Itu kasih ruang tuh nanti diperbaiki. Ini harusnya begini gitu. Nah, ekosistem semacam itu yang membuat tadi keanehan ditolerir, keunikan berkembang gitu ya. Dan hasilnya macam-macam dengan segala jalannya masing-masing gitu. Iya, iya. Dan biasanya cara berpikir unik sih ya. Anak-anak Gonzaga ya. Agak nyeleneh, melenceng gitu loh. Itu cara berpikir lateral misalnya. Ya, Kalau yang lain lurus kan, ini nyamping tung. Gitu. Yang lain kan lurus ngikutin pola mainstream ya. Ya. Habis ini, habis ini itu gitu. Tung gitu. Ini sebenarnya dung gitu. Dung gitu. Akhirnya bikin mainstream sendiri di sini kan dengan segala variasi. Terus kegandrungan lo untuk memilih filsafat berangkat dari mana deh? Oh, filsafat. Jadi waktu mungkin seumur hidup ya, dari SD sampai SMA tuh belajar di sekolah. Lulus sih ya. Cuma kok nggak guna gitu ya. Kalau nggak kita ngitung-ngitung yang nggak penting, ya, berapa kecepatan cahaya ketika menyinari dari titik A ke titik B. Waktu itu dalam hati gue mikir kan, gue kurang kerjaan ya, gitu. Emang nggak ada yang lebih menarik di hidup ini ya, kecuali gue ngitungin itu susah banget. Dan kalau nggak bisa tuh kita merasa bodoh. Dan dianggap bodoh juga Karena oleh guru, iya. oleh sekolah, oleh orang tua gitu. Karena ukurannya itu Iya. sangat rigid ya. Sangat sempit dan tidak masuk akal dan sangat menindas sebenarnya ya. Oh, buat lo waktu itu. Buat gua. Dan nah, mungkin gua ada bakat pemberontak dari kecil kali ya. Kenapa harus ngikutin? Nah untung bapak gue orang Kompas, ya. Orang Kompas kan terbiasa tuh orang-orang Berpikir Kompas merdeka. tahun 80-90-an lah ya. Ya banyak penulis-penulis hebat di situ kan yang cara berpikirnya juga unik gitu. Bokap gue ngeliat nih anak gue aneh nggak apa-apa lah. Ya, teman kantor gue juga gitu kan gitu. Ada referensinya. Iya lah teman ya. kantor gue ya rata-rata begitulah. Tapi karena mereka aneh itu mereka jadi bagus. Tulisannya bagus-bagus, gaya manajemennya bagus-bagus, leadershipnya bagus-bagus. Ya termasuk Pak Yaakob ya. Dengan gayanya yang unik dalam memimpin kan, yang membuat Kompas besar gitu. Ya. Terus ya udah akhirnya, nah satu hari juga karena Pak Dewa gitu ya, SMA kelas 2, Pak, ini kok metode belajarnya menarik Pak, ini apa sih Pak? Gitu. Oh kamu harus baca buku filsafat gitu. Itu ilmu yang paling dalam, ibu dari segala ilmu kata Pak Dewa dengan kumisnya gitu. Bagus Dewa. Tahun 99 ya, 99 2000 lah. Ya. 99 2000. Coba baca itu. Kamu ke perpustakaan minta ibu siapa namanya lupa. Kuning atau siapa tuh? Guru bahasa Indonesia. Ya, guru bahasa Indonesia. Okay. Coba ke sana lalu cari buku filsafat. Itu mulai tuh pemikiran politik barat, pemikiran Karl Marx, Nietzsche. Marx sama Nietzsche, dua itu yang terutama tuh. Wah, ini kok kayaknya bagus ya gitu ya. Tidak perlu menghafal, tidak perlu menghitung, tapi kita berbicara soal hal yang penting. Soal kehidupan, soal keadilan, soal bagaimana mengatur masyarakat, soal kebebasan, soal apa itu manusia, siapa itu manusia, apa itu eksistensi. Pertanyaan-pertanyaan mendasar yang selama ini nggak disentuh oleh ilmu-ilmu lainnya kan. Nah terus gue semacam mengalami euforia gitu. Akhirnya baca tuh. Pelajaran apapun di sekolah itu kan datang ya.
Bukunya geografi, dalamnya pemikiran Karl Marx. Tahun 99-2000 tuh. Bukunya Romanis? Magnis. Oke. Makanya gue bilang nih, Magnis nih terkenal nih, kayaknya pinter nih, mau dah jadi muridnya suatu saat nanti gitu ya. Oh itu ada keinginan Iya, muncul? tahun 99-2000 lah. Iya. Belum waktu itu belum. buku itu. Itu kalau nggak salah itu materi kuliah yang sejarah filsafat abad 19 itu. Oh. Yang itu juga waktu zaman sebelum pada masa reformasi diedarkan dari satu kos-kosan ke kos-kosan lain untuk membawa energi gerakan. Iya. Tapi itu buku bagus emang. Gue sampai sekarang masih ada tuh bukunya. Enak dibaca, enak, teorinya jelas. Ya itu kan kekuatan Magnis ya. Terus Tan Malaka juga tuh, Madilog. Lagi pelajaran apa? Fisika gitu kan. Yang lain paling itu gue baca itu. Si Reza lagi berpikir keras gitu kan. Enggak ya, lagi asik baca Madilog, semua dialektika logika. Itu kan Tan Malaka menyarankan bahwa kita harus berpikir dialektis, logis dan materialistik, dan bukan dalam arti suka duit ya, tapi konkret gitu loh, terukur. Real ya. Iya. Semua ada ukurannya jelas gitu. Ya itu. Jadi udah akhirnya buku-buku ada meja studi kan di asrama di seminar itu. Itu isinya buku filsafat semua tuh. Lu deretin gitu. Sampai pastor-pastor pamong-pamong tuh kalau ngeliat ini kayaknya anak agak-agak ateis gitu ya. Nietzsche lagi di situ. Nietzsche, Marx gitu kan. Madilog, Tan Malaka, Soekarno, di bawah bendera revolusi, buku-buku yang belinya di Senen waktu itu. Jajar gitu. Yang lain kan bukunya nggak ada buku, yang lain buku IPA, IPS, geografi gitu-gitu. Nah terus gue bilang, wah, kayak ya, diduga ateis kan gitu ya. Ya walaupun nggak ateis juga sih kan, pemikirannya banyak pemikiran politik kan pada masa itu. Terus ya udah lanjut novel Dunia Sofi. Ya udahlah semakin yakin. Ya waktu itu kan memang arah hidupnya waktu itu mau jadi pastor ya. Ya sudah lah, yang penting gue baca terus gitu. Dimanapun baca gitu ya. Terus pas lulus SMA ke Filipina kan, mau jadi pastor gagal kan. Ada cewek waktu itu. Biasalah. Mirip lah kita. Asal begitu tinggi. Iya, asal mirip lah kita nggak ya. Terus ya keluar bokap nanya kan, kamu mau kuliah apa gitu. Waktu itu kan tertariknya 3 tuh. Musik, tapi lebih jago dari Jason Ranti lah kalau gua gitu ya. Nggak bercanda. Terus komputer atau filsafat. Bokap bilang, musik komputer kursus aja, ngapain lu? Itu kursus 3 bulan dapat sertifikat lu udah bisa kerja gitu. Kayaknya waktu itu belum zaman yang apa teknik informasi itu biasa. Ya kursus-kursus aja. Musik apalagi lu kursus aja Yamaha 3 bulan ceng-ceng gitu kan. Filsafat ini yang gimana lu kursus gitu. Harus belajar itu. Ya, harus belajar secara sistematik di bawah Romo Magnis waktu itu. Bokap bilang tuh. Dan bokap sekali lagi kan karena dia orang Kompas gitu ya, sekitarnya tuh pemikir lalu orang-orang yang unik-unik tadi. Pak Larto kan waktu itu ya. Romo Sindu juga masih aktif. Pak Yakob juga masih banyak yang nulis loh. Dan dia pikir orang filsafat bagus-bagus, udah kamu belajar filsafat aja gitu. Ya, terus ya udah masuk filsafat. Nah pas sampai STF udah tutup pendaftaran. Ya mesti nunggu setahun kan waktu itu udah jadi pastor kan, jadi terus akhirnya ke ruangan Romo Edi Kristianto, Fransiskan, ahli sejarah gereja itu. Nego bisa nggak mau? Dilihat, ini ada satu mahasiswa yang sudah masuk tapi tidak mengundurkan diri gitu. Udah kamu gantiin dia aja gitu. Masuk deh. Ngejar ya. Telat berapa bulan atau berapa? 2 bulan nih kayaknya. Oh cuma 2 bulan. Masih berapa? Ngejar ya. Dari situ lo memahami apa yang lo impikan dan kemudian lo tekuni di situ dan bener yang lo rindukan itu ketemu. Masa-masa di STF tuh mungkin salah satu masa terindah dalam hidup gue ya. Karena? Mengalami ejakulasi intelektual kalau gue nyebutnya ya. Kayak mind blowing itu, banyak pencerahan. Gue ingat kuliah pertama itu, kan gue agak telat ya, sama Pak Budi Hariman tuh. Oh iya. Dia baru pulang dari Jerman kan setahun. Nah, waktu itu gue udah masuk kelas itu. Ini siapa nih orang? nggak seterkenal Magnis kan gitu. Atau Muji Sutrisno gitu kan, dia kan baru pulang. Begitu dia ngajar, bahasanya magis sekali gitu kan. Orang jago banget nih. Clear gitu loh, clear banget, dia ngejelasin clear pakai teks-teks Yunani kuno gitu kan. Terus gue samperin, Pak, saya kagum sekali dengan cara ngajar Bapak. Itu pertemuan pertama saya bilang, saya juga pengen belajar ke Jerman seperti Bapak waktu itu kan. Ih, lu masih minggu pertama di STF.
Dia ngajar apa waktu itu, Frankie? Yunani kuno. Oh, Yunani Filsafat kuno. Yunani Oke, kuno. oke. Dan dia baik. Dia waktu itu bilang, oke. Kalau nggak salah setiap hari Rebo ke ruangan saya, kita belajar bahasa Jerman. Welcome banget, makanya gue gila nih orang-orang jago semua tapi egaliter banget itu loh. Ekosistemnya tuh ekosistem yang Kampus sangat itu ya. Terus kemudian memilih melanjutkan S2 di STF juga kan ya, ambil filsafat juga. Karena mungkin udah betah banget ya. Bokap nanya tuh waktu itu, lu mau langsung kerja atau gimana gitu. Coba kuliah lagi lah, waktu itu akhirnya cari kerjaan di LSM. Di lupa nama LSM, gue udah lupa tuh. Saking Sama minatnya Bang Garda Sembiring waktu itu. Oh, Garda Sembiring. Bang Garda Sembiring aktivis balapan. Bang Garda sama Bang Aan Rusdianto. Tahu mereka kemana sekarang. Terus kerja sama mereka akhirnya. Di LSM itu? Di LSM. People Empowerment Consortium, PSC. Oh, PSC, oke. Di deket-deket Salemba situlah, dekat Perpustakaan Nasional, belakangnya. Itu kan ada gang-gang kecil tuh. Iya, iya. Waktu gue di LSM itu, kan sebelumnya gue belajar filsafat murni nih ya. Iya. Nah, di situ gue ketemu data pelanggaran HAM berat tahun 65 sampai 69. Jadi gue waktu itu dikasih buku banyak banget tuh sama Garda, suruh bikin tabel Pemetaan gitu ya. Konflik di mana, korbannya siapa, pelakunya siapa. Dibikin database lengkap gitu ya. Untuk People's Tribunal, pengadilan rakyat ya. Kan, karena lewat negara sangat tidak mungkin pada masa itu. Terutama 65 sampai 69 kan. 65 sampai 69. Nah itu mempengaruhi gue banget tuh. Gila ini orang dibunuh kayak kambing aja beneran ya. Nggak ada data, nggak ada bukti. Nggak ada ini apa pembelaannya juga. Nggak ada. Oh itu PKI. Ambil tembakan, nggak tahu ini bener PKI apa enggak gitu ya. Dan itu sampai sekarang juga masih belum clear kan masalah itu. Lalu 2 tahun meneliti itu. Sebenarnya agak traumatis juga ya gue baca itu ya. Jadi second person trauma kan. Trauma orang kedua. Nempel ya. Nempel. Terus akhirnya mulai tuh tertarik dengan tema ingatan kolektif. Kolektif memori. Juga karena Pak Frankie, Pak Budi Hardiman juga. Jadi S1 yang filsafat murni dengan dasar teoritis dengan data realita yang berdarah-darah itu ya. Dan waktu itu sempat kita dikasih kantor di tempatnya lupa nih, Pak Heru kalau nggak salah, Angkatan Udara, yang dulu juga dituduh terlibat PKI. Heru Atmojo apa lupa namanya. Jadi sempat ngobrol sama bapak itu, apa yang terjadi Pak? Oh waktu itu saya di Halim, tiba-tiba aja ditangkap gitu-gitu lah, nggak ada apa-apa gitu. Terus ya udah mulai tertarik tuh dengan tema-tema transitional justice waktu itu. Keadilan masa transisi, collective memory, rekonsiliasi. Nah itu kawin dengan filsafat Jerman yang gue dapetin di STF. Terus ya udah nih kayaknya buat disertasi menarik waktu itu. Habis itu gue sempat ngajar di Atma. Atma Jaya. Setelah S2? Setelah S2. Pas S2 pun gue udah ngajar. Jadi ngajar. Nah itulah orang sibuk masa itu ya. Filsafat ilmu, fakultas psikologi. Oke diterima, tapi lu psikotes dulu bilang. Buat apa? Apa tujuan psikotes gitu kan? Untuk mengenal dirimu lebih dalam. Kita udah kenal lama loh gitu. Mau mengenal apa lagi gitu ya. Dia mau memastikan jiwa pemberontak lo itu berbahaya untuk organisasi. Iya. Tampaknya begitu ya kayaknya. Terus akhirnya dengan segala berhati gue psikotes, tapi waktu itu kebetulan wakil rektor satunya seorang psikolog radikal kalau gue nyebutnya ya, psikolog saklek gitu loh, bukan psikolog humanis ya. Psikolog yang pakai ilmu psikologi untuk melihat seseorang. Bahkan itu bukan ilmu psikologi atau ilmu apa itu ya? Ilmu tes-tesan itu loh. Ilmu psikologi kan luas sekali, ini cuma yang tes-tes doang, diagnostik apa tes gitu ya. Yang dengan segala hormat tuh omong kosong ya sebenarnya. Secara ontologi epistemologi tidak bisa bertanggungjawabkan gitu. Udah gue cari kerja lain gitu. Nggak lama nyari berapa, sebulan dapat di Surabaya tawaran. Dosen juga. Surabaya diterima. Cuma kan gue ada semacam trauma ya. Aduh, nanti gue suruh psikotes lagi gitu. Psikotes itu kampret banget lagi. Tapi itu menarik ya. Itu pengalaman gue bersentuhan langsung dengan ketidakadilan gitu ya. Di Surabaya? Enggak, di Atma itu. Oh, di Atma. Jadi mengalami diskriminasi gitu loh. Itu mungkin pengalaman gue pertama kali bersentuhan dengan ketidakadilan gitu ya. Keadilan yang berhadapan dengan sistem. Sistem yang sebenarnya rumah gue juga, karena Atma Jaya Katolik itu kan bagian dari ekosistem gue gitu. Sempat kecewa juga sih waktu itu.
Nah terus di Surabaya gue dipanggil lagi sama Universitas Katolik. Oh, Widya Mandala. Widya Mandala. Oke. Tahu gue kampusnya tuh. Tapi yang manggil gue waktu itu Bapak Uskup, Pak Monsinyur Sutikno. Jadi langsung ownernya lah ya. Kalau ini kan birokrat ini kan. Untuk ngajar di situ. Iya, untuk ngajar. Mereka mau bikin fakultas filsafat dari nol. Oh, gue senang sekali. Gue tanya bokap gue gitu. Pak, gimana enaknya nih? Terus ya bokap gue bilang, ya laki-laki harus merantau, dia bilang gitu. Harus ada punya pengalaman merantau. Itu kayak kebijaksanaan kuno gitu loh. Dan ada baiknya juga gitu. Ada nilai-nilai yang mau diperjuangkan kan. Mandiri kan. Terus yang kedua, ini kamu babat alas nih, ini pionir. Mulai sesuatu dari nol. Dari nol. Ini bukan kamu masuk ke sistem yang udah jadi, kamu dari nol bangun sesuatu yang baru. Dan udah gitu yang manggil uskup. Bokap gua uskup yang manggil nggak ada no gitu ya. Udah pergi ya, akhirnya pergi lah. Merantau tuh, pertama kali pindah kota. Nah di Surabaya asik tuh, bersinar. Banyak temen kita bikin fakultas baru, punya mahasiswa baru, bikin ekosistem baru. Idealis lah, wah di Surabaya tuh. Bikin komunitas akademik dalam arti yang sebenarnya gitu ya. Sesuai ide lo ya? Sesuai dengan STF sebenarnya. Apa copy paste dari STF aja, iklim akademisnya egaliter, kritis, banyak diskusi. Dosen tuh nggak yang susah dicari. Dosen tuh berkeliaran, kita bisa ngobrol kapanpun, ikut komunitas-komunitas diskusi gitu. Waktu itu sempat bikin banyak komunitas gue di Surabaya. Ketemu mantan istri juga di situ, di Surabaya. Dia dosen Erlangga kan. Jadi bersinar terang lah di Surabaya gitu. Nah dari Surabaya kan harus S3 waktu itu kan. Iya. Apa ya S3 gitu. Waktu itu coba nyari. Yang penting jangan berbahasa Jerman gitu kan. Kapok karena belajar itu kan berat. Susah bahasanya ampun. Gitu. Sangat rumit deh perubahan-perubahannya itu. Akhirnya ambil di Australia. Dapat tuh di Macquarie. Waktu itu Australia filsafat kayak kurang keren gitu ya. Mungkin kalau untuk bisnis oke lah ya. Oke, gitu. bisnis. Ya. Terus akhirnya coba ngelamar beasiswa ke Jerman. Langsung diterima. Kan, PR dong lo belajar bahasanya. Iya, cari promotor dulu kan. Waktu itu ngirim email ke 2 orang, dua-duanya nerima, tapi satu tiba-tiba nggak jadi. Yang di Frankfurt. Oke. Yang siapa namanya? Lutz Bachmann, Matthias Lutz Bachmann. Dia oke awalnya, terus tiba-tiba nggak jadi. Yang mau akhirnya Johnny Muller. Di Munich. Yang di Munchen. Dia mau bimbing disertasinya soal itu. Data yang gue punya waktu LSM itu ya tadi ya. Memori kolektif tadi. Memori kolektif dan upaya rekonsiliasi pasca pembunuhan massal. Jadi dia tertarik dan dia bilang ini penting. Di Jerman juga isu abadi kan. Ya, Nazi dan Nazi. Perang dunia kan. Dan itu terus diteliti, terus digali penelitian-penelitian semacam itu. Disebutnya apa tuh? Gedächtnisforschung, penelitian soal ingatan. Nah Indonesia kan masih nggak ada tuh. Minim ya? Minim. Takut. Terus selama lo kuliah kan S1, S2, S3 filsafat, nah sekarang lo kan menekuni sesuatu yang ini. Ya lo menekuni Zen dan menekuni hal yang berkesadaran timur. Emang itu gila banget sih. Jadi waktu gue di Jerman, pertama belajar bahasa ya. Sulitnya, ampunan. Gue belajar bahasa umur 28 waktu itu. 5 jam sehari, 5 hari seminggu. Itu digeber. 5 jam sehari ya. Yang ngajar tuh native speaker. Frau Ruth Strauss namanya. Terus ada satu lagi sepertinya Klaus. Agak sinting. Namanya Jerman banget. Klaus, Frau. Frau tuh nyonya. Kita Frau ya. Ruth Strauss. Itu dalam waktu berapa bulan tuh ubanan kan. Ubanan. Terus kan waktu itu udah nikah ya, terus hubungan dengan jarak jauh istri tuh mulai terkoyak gitu ya, karena susah komunikasi dan gue juga agak depresi. Gila, ngapain kosakata seabrek-abrek dan abis itu diuji terus ya. Untung gue lumayan pinter ya nggak pinter banget gitu ya, tapi ya nggak bego-bego amat lah gitu. Masih banyak yang lebih tolol dari gue gitu. Yang jelas di Gons boleh gondrong lah, itu ukuran lah. Boleh. Gondrongnya ke atas lagi kan, ke bawah nggak bisa. Terus ya udah nih di Jerman tuh mulai ada gejala penderitaan parah ya, depresi agak parah. Ya. Pertama belajar bahasa, selesai belajar bahasa tuh, terus ujian kan, Deutsch als Fremdsprache itu DAF itu, itu berat tuh, akhirnya lulus juga. Tapi itu hubungan dengan istri jelek, hubungan dengan keluarga di sini juga jauh, jadi benar-benar kayak terisolasi gitu di negara asing yang serba dingin dan orangnya serba serius gitu ya.
Dan tekanannya banyak banget waktu itu. Iya waktu itu kan, terus belum dapat rumah waktu itu kan, harus pindah dari Bonn ke München kan, gue di Bonn kan belajar bahasa. Tempatnya sangat indah sih, sudah muncul penderitaan berat lah waktu itu. Perasaan terisolasi dan depresi ya. Nah di Bonn masih bisa gue tahan lah, dengan ilmu filsafat barat yang gue punya gitu kan. Stoicisme juga membantu gitu. Ya. Tapi untuk yang berikutnya stoicisme tidak membantu. Apa yang membantu stoicisme ketika lo depresi di Bonn? Ini apa? Manajemen kontrol itu loh. Oke. Lo nggak bisa kontrol perasaan orang lain, lo nggak bisa kontrol ekspektasi orang lain. Yang lo bisa kontrol adalah pikiran lo, tindakan lo sendiri dengan sadar gitu. Ya istri gue mau marah ya gue nggak bisa kontrol. Ya silakan marah tapi akhirnya minta cerai gitu. Itu gue juga nggak bisa kontrol. Ya udah putusan. Mau gimana gitu ya? Banyak hal terjadi di luar kendali kita ya. Kan? Harusnya sih bisa dikendalikan, cuma gue waktu itu bahasa Jerman susah, harus ujian terus tiap hari. Ketemu yang pengen belajar bareng lagi. Iya, yang ini si Albino, si siapa namanya tuh? Lupa namanya. Alex. Satu itu ya. Ada orang Vietnam juga, ada orang Cina juga. Mereka kan sangat, kita orang Indonesia tuh beruntung loh, karena kosakatanya sangat Jerman tuh gampang bacanya. Danke ya danke, Guten ya Guten. Kalau mereka kan Guten gitu, kayak aneh. Jadi aksaranya beda soalnya mereka. Swahili kan mereka. Yang dari Vietnam apalagi makin kacau, gitu ya. Tangtung. Jadi mereka ke kamar gue sampai malam gitu ya. Gue nggak bisa tidur siang, gue nggak bisa jalan-jalan. Ini Bini nelfonin terus, wah itu pokoknya. Kacau. Nah, habis kan gue pindah ke München. Sampai satu hari bokap gue meninggal. Tiba-tiba. Serangan jantung. Oke. Nah itu gue udah nggak bisa tuh. Benteng gue hancur waktu itu. Rontok. Dar gitu. Udah tekanan udah banyak nih ya. Disertasi belum mulai. Kuliah kacau balau, nggak denger. Jangan kacau balau, gue nggak ngerti apa-apa. Cici itu kalau di kelas itu ya. Komunikasi istri bermasalah. Mantan istri, wah geger lah gitu. Kadang baik, kadang berantem, kadang berantem gitu. Terus kesepian kan. Tinggal di asrama isinya pastur. Terus ya dingin, gitulah adaptasi budaya dan cuaca. Bokap meninggal tiba-tiba. Itu kayaknya udah pedes gitu hancur. Dan seluruh teori filsafat barat ya dari Plato sampai Habermas tidak membantu. Itu dan sebelum bokap meninggal itu sudah berapa bulan tuh gue nggak kontak dia. Karena sibuk. Perasaan lagi ya. Perasaan bersalah juga. Karena sibuk kan. Sudah PhD nih ya gitu kan. Nggak ada waktu telepon lah gitu. Jangan diganggu, sibuk gitu kan. Perasaan bersalah tuh. Jam 6 pagi tuh bangun. Masih tiba-tiba banyak sekali email masuk. Waktu itu belum pakai WhatsApp, masih handphone. SMS bahkan bukan BBC juga, bukan BBM juga, SMS. SMS nelfon banyak banget SMS. Buka. Bokap meninggal gitu. Langsung tek. Nangis. Cari tiket. Untung belum COVID itu. Kalau nggak harus tes lagi mungkin gila juga kali ya. Nah bokap itu menarik, dia nggak ada gejala. Tiap tahun check up di Kompas masih check up tiap tahun kan? Cek tiap 2 tahun sekali. Nggak ada masalah. Dulu tiap tahun. Nggak ada masalah, semua aman gitu. Suatu waktu dia lagi baca koran, Kompas seperti biasa. Serangan jantung, meninggal. Korannya nutupin dia. Waduh. Jadi dia mati di pelukan koran. Nah bokap kan tinggal sendiri tuh di Karawaci. Ditemuin sama supirnya. Supir part-timer lah ya kalau datang kalau ada perlu. Dia tuh, Pak. Lalu dibongkar jeder. Udah biru semua serangan jantung. Ternyata jantung itu parah ya, di sini baru ada yang meninggal nih, masih muda kan, serangan jantung juga. Sama, bokap gue juga meninggal serangan jantung. Mendadak tiba-tiba juga. Subuh sakit, tahun 2001. Udah lama. Pas lu masih di... Pas awal-awal di Kompas. Sama, tiba-tiba sakit, terus minta ke rumah sakit. Iya. Ya itu dah. Mungkin kalau dia udah sakit kita... Ya sudahlah. Gue nggak ada sakit juga bokap. Sama. Jadi cuma ngeluh malam ini kok rasanya nyeri gitu. Terus pagi-pagi subuh-subuh. Biasanya kan kerokan gitu ya. Ngajak ke rumah sakit. Di rumah sakit masih tangannya gue pegang. Dia nyerahin dompet ke gue. Nanti telepon ibu ya. Udah hilang. Itu pengalaman gue merinding. Pengalaman memegang kehidupan lalu pergi, dan gue waktu itu nangis pun enggak. Gue bingung sendiri. Masih nggak percaya gitu kan. Merinding masih sampai sekarang ya? Lu beruntung bisa megang lah. Megang itu. Dan ada di genggaman gue bokap gue itu waktu. Iya, emang tuh.
Kan pesen satu, telepon ibu, itu aja. Kembali ke lo, terus gimana tadi? Lo aja, gue interview, jadi gimana selanjutnya Mas Inu? Kenapa milih Kompas gak Tempo? Itu nanti episode gitu yang ya? lain, ini lanjut ke sini. Jadi lo di Munchen, kuliah kacau, disertasi belum kepikir, hubungan dengan mantan istri nggak jelas, lalu hidup dengan cuaca yang belum lo terima, lalu tiba-tiba bokap meninggal. Out of nowhere ya, out of nowhere. Dan sebelumnya gue nggak pernah ngontak dia gitu. Ya udah hancur lah. Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Kant, Hegel, Nietzsche, Stoicisme, Epikureanisme, Sinisisme, Kant misalnya. Apa yang bisa ini aneh, mungkin absurd, tapi kami ya, tapi absurd tapi ingin bunuh diri jadinya kan. Sempat kepikiran waktu itu. Kok aneh banget ya ini. Mungkin kalau kejadiannya tidak beruntutan oke lah ya. Ini langsung dihajar gitu. Papo 2014 itu ya. 2014 itu. Udah pulang ke Indonesia. Yang ngurus bokapnya, nemenin nyokap di sini waktu itu kan. Nemenin semuanya lah, ngerjain semuanya. Sebenarnya gue gak mau balik ke Jerman waktu itu. Udahlah. Gak ada guna. Udah nggak usah kuliah lah. Gue jualan apa nanti lah gitu lah. Nggak usah tinggi itu udah email kan. Si Johnny Miller, promotor. Promotor. Reza, kamu harus kembali nih, kuliah sudah banyak skip. Kalau ini kamu tidak bisa lulus tepat waktu gitu. Nanti beasiswa mungkin akan ada konsekuensi. Iya. Kan kalau belum lulus beasiswa putus kan mesti bayar sendiri nanti. Oh ya udah bilang sama nyokap balik. Nah begitu balik ke Jerman, situ penderitaan parah banget tuh. Pas di sini sih nggak kerasa karena sibuk kan, ngurus macam-macam. Itu ngurus dana pensiun Kompas, bolak-balik gitu kan. Dan lo ketemu komunitas yang support lo kan? Iya, ada sini, keluarga, kan? om tante gue sering datang, sepupu gue datang, teman-teman dari seminar juga masih datang gitu, masih ya dalam lingkungan keluarga lah, masih bisa berduka bersama ya. Begitu di Jerman sendiri. Kembali lagi kan, masih masuk nggak? Kembali lagi di neraka ya, bukan neraka ya, tempat penempaan istilahnya ya gitu. Sendiri lagi di kamar, kedinginan lagi gitu. Nah waktu itu masalahnya lagi summer, musim panas, kepanasan gue. Oh malah kepanasan. Jerman tuh kalau musim panas gila-gilaan. Itu aspal tuh sampai keluar kayak fata morgana gitu loh, saking panasnya gitu. Terus orang pada telanjang di mana-mana ya. Di taman biasanya. Iya di taman. Sambil megang bir 2 krat itu. Iya. Main bola pada setengah telanjang semua, cewek-cewek pada buka baju di pinggir-pinggir danau gitu. Mereka party tapi kok gue depresi ya, itu bikin gue makin stres lagi ya. Kayak tadi di Bonn ya, lo belajar sesuatu tapi di luar indah banget. Sekali. Dan indah sekali dan mereka tampak bahagia gitu. Kok gue depresi, ngelongso sendiri gitu ya. Jangan-jangan emang tampak doang itu, bahagianya kayaknya enggak juga. Tampaknya begitu nih. Nah, setelah gue pelajari nanti iya kayaknya ya. Dan bahkan setelah gue pelajari kebahagiaan itu sebentuk penderitaan sebenarnya. Karena itu akan berakhir ya. Apapun yang akan berakhir pasti penderitaan. Tapi itu nanti, waktu itu belum sampai insight itu. Belum itu, oke. Nah terus itu masuk siklus, itu sekitar bulan Maret 2014 tuh, siklus tuh. Gue nggak mandi berbulan-bulan. Wow, brewokan. Udah kayak obdahlos itu pengemis. Di sana di Jerman nggak mandi orang nggak peduli ya, nggak ada yang ngepakin kamar lo, mandi. Lo mati dalam juga mungkin mereka nggak tahu, gitu. Mungkin berapa bulan kemudian baru ditemukan ya, karena saking ini ya pada sibuk sendiri ya. Terus nyokap kan telepon dan gue lose kontak sama sekali dengan mantan istri. Mantan istri mungkin waktu itu ngira gue selingkuh gimana? Bangun dari tempat tidur yang nggak bisa. Gue bangunnya susah gitu. Jadi gue tidur depresi kan, kayak berat dada gitu, tidur terus. Ya udahlah di DO lah. Gue pulang, malah seneng gue pulang gitu ya. Terus puncak paling bawahnya itu mau bunuh diri. Dan Munchen itu kan kereta bawah tanah tuh. Ya. Uban, Unter ARD Bahn. Uban ya. Terus ya udah rambut gondrong brewokan udah nggak mandi berbulan-bulan itu mati aja. Tapi ini kalau gue ditabrak kereta nih mayat gue berserakan nih, kasihan yang bersihin, gue mikirin gitu ya. Ada nggak ya mati yang bersih ya? Kayaknya semuanya bakal ngerepotin orang juga gitu. Semak gue gimana kalau gue mati? Wah kepikiran macam-macam ya. Nggak bisa nih kayak gini terus nih. Gue harus cari pertolongan lah. Balik ya. Yeah. Kan kalau ditabrak kereta bawah tanah kan repotin banget mayatnya ya. Ada yang kepalanya di sana gitu. Nanti yang bersin kan kasihan. Gue mikirin gitu loh, mikirin yang kerepotan yang akan muncul karena kegembiraan. Udah mati aja gue nyusahin gitu ya. Apa mati yang bersih adalah obat. Tapi gue di mana gue beli obat kan nggak punya akses gitu ya.
ini nanti bakal berdarah kan. Ada nggak mati yang bersih gantung diri? Cuma kayaknya nggak, talinya di mana dapetnya gitu loh. Mikir kali ya, sistematika berpikirnya berjalan gitu. Terus ya udah cari pertolongan lah. Pertama gue ke psikolog kampus, konselor kan. Oke. Dia orang Jerman lah, gue lagi depresi suruh ngomong bahasa Jerman, menceritakan soal depresiku. Yang lo jadi nggak gue pahami. depresi menceritakan depresi gue gitu. Dia ngomong bahasa Jerman, gue ngomong, dia nggak bisa bahasa Inggris. Lu gimana lu konselor kampus nasional masa bahasa Inggrisnya jelek banget? Akhirnya dikasih obat tidur. Lah, gue tidur mulu dong gue gitu. Lu mesti kasih gue amfetamin biar gini ya. Kayak salah nih. Akhirnya cari psikiater juga sama orang Jerman juga ya. Mungkin dalam keadaan rapuh gitu bahasa ibu yang paling baik ya. Iya. Karena akan lebih mudah memahami juga Iya. kan. Ekspresi. Bahasa Inggris minimal lah. Bahasa Jerman itu susah. dia double depresi. Iya. Ini apa kata yang pas yang terjemahin dulu di kepala baru gitu. Jadi menerjemahkan depresinya lo depresi Iya, tambahan. jadi double depression ketika itu. Mungkin pastor membantu. Ada Romo Ignas namanya. Dia pastor paroki di Jerman. Ya seperti Pastor Flores ya. Hai kau stres, mari kita minum. Pas minumnya bahagia, habis minum muntah-muntah, sakit mah kau tambah depresi. Kayaknya orang pada geblek apa gimana sih gitu. Terus entah gimana, ada nggak ya satu tokoh yang khusus berbicara soal penderitaan ya, soal suffering ya, Leiden bahasa Jermannya, light. Terus ini Buddha, Siddhartha Gautama tuh, kayaknya seluruh ajarannya tuh berbicara soal bagaimana melampaui penderitaan, duka ya. Tapi Siddhartha Gautama gue agak asing, pernah sih kuliah filsafat timur, cuma sambil lalu aja gitu. Dan pendekatan STF soal filsafat timur tuh Eropa banget. Eropa, konsep superficial itu nggak dapet rohnya itu. Itu cuma kulitnya doang, itu pun kulitnya juga nggak dapet itu ya. Itu seperti lu pengen makan nasi goreng, lu belajar menunya. Oh nasi goreng itu nasi, kasih kecap, kasih garam, bawang merah, tapi lu nggak makan, lu cuma nulis resep aja. Lu memahami nasi goreng, tapi lu nggak pernah makan nasi goreng. Itu cara STF mendidik filsafat timur di masa gua dulu ya. Terus mungkin gua agak asing dengan Buddha, akhirnya gua masuk dari, kayaknya ada satu pastor yang sangat timur deh. Anthony de Mello kan. Anthony de Mello kan pastor Yesuit, orang India, dan dia sangat kaya referensi ya. Ada Mullah Nasruddin lah, ada Abu Nawas lah, ada Zen Master, ada Buddha, ada Sufi sini. Wah, cerita-ceritanya itu. Gue masuk lewat dia tuh. Anthony de Mello baca lagi doa Sangkata, ikut kuliahnya di YouTube. Ternyata ada kuliah di YouTube. Oh, ada ya? Lengkap loh, 2 jam kuliah. Gue ngikutin terus. Dan pendekatannya sama sekali berbeda dengan pendekatan psikiater, psikolog, ataupun pastor yang ngajak minum ya. Lain pendekatannya. Menyelesaikan penderitaan tadi. Iya. Pendekatan Anthony Mello diambil dari Buddhis sebenarnya, dari Zen gitu. Jadi dia bilang yang menderita itu ego, bukan kamu. Kamu tidak pernah menderita. Yang menderita adalah konstruk egomu yang ingin mencengkeram, menguasai, mengatur, yang punya ekspektasi, itu yang menderita. Kesadaranmu tidak pernah menderita. Gitu. Ngomong apa waktu itu kan? Nggak dong, nggak paham. Itu kan teori lagi kan. Gue udah banyak teori cuy, gila gue. Gue nggak butuh teori lagi. Terus akhirnya dia sering ngutip tuh Zen. Seorang master Zen berjumpa dengan muridnya. Itu cerita kayak cerita silat gitu lah. Seorang master Zen. Kisah gitu ya? Iya, lagi nyapu gitu ya. Ada muridnya datang gitu ya. Apa itu Zen? Zen adalah menyapu daun di kebun. Gitu. Apa gitu kan? Nggak dong gitu. Akhirnya cobalah ketik Zen Community Munchen di Google waktu itu. Wih, keluar banyak banget. Terus terbuka lah. Banyak banget. Ternyata orang Jerman punya kerinduan yang sama dengan gue. Punya penderitaan yang sama. Penderitaan sama, iya. Jadi ada kebutuhan akan pencerahan ya, kebutuhan akan metode rasional untuk membawa orang keluar dari penderitaan. Nah itu banyak dia, akhirnya pilih-pilih. Ada yang pengen deket. Ada Zen Master namanya Stefan Bauberger. Nah itu dosen gue. Dosen fisika kuantum di kampus gue. Profesor Stefan Bauberger. Yesuit. Yesuit tapi Zen Master. Dia sekitar 16-17 tahun di Jepang. Belajar meditasi. Itu Yesuit lagi ya. Nggak bisa jauh-jauh dari Yesuit ini.
Ya udah, datang tuh hari Rebo tuh perjumpaan. Ketemu dia. Ketemu kan. Saya sangat menderita sebenarnya gitu ya. Saya berpikir tetap pakai bahasa Jerman. Self-mord tuh bunuh diri. Saya berpikir untuk melakukan bunuh diri gitu-gitu. Oh, dia gini-gini. Iya, ya udah. Sekarang kamu duduk, amati nafas gitu ya. Masuk keluar. Kalau ada pikiran muncul, balik ke nafas gitu. Curug Jumatmen, kembali ke nafas gitu. Apapun itu kembali ke nafas. Itu kan metode dasar waktu itu kan nggak tahu sama sekali. Yaudah tuh nanti ada komunitas, kita duduk sekitar 25 menit. Duduk 5 menit jalan gitu. Ayo duduklah. Gue pikir komunitasnya biksu, ternyata bukan. Orang-orang kantoran itu baru pulang kerja gitu. Mbak-mbak, mas-mas, pada pakai dasi duduk. Gue gitu, udah ikut lah. Cuma duduk dan ngamati nafas. Kalau ada distraksi kembali ke nafas. 25 menit pertama, gampang ya. Dan penderitaan hilang. Oke. Karena penderitaan itu di pikiran. Kalau kita perhatiannya kita ke nafas, pikiran tuh tidak dapat perhatian kan, tidak dapat energi. Akhirnya dia hilang. Karena perhatiannya ke nafas. Oke. Oh, gampang ya? Kok psikiater itu pada nggak ngerti gimana itu? Jadi kesadaran akan penderitaan itu yang buat menderita ya? Iya. Ketika kita punya pikiran dan pikiran kita, isi pikiran gue waktu itu penderitaan semua kan? Penyesalan, ketakutan, kecemasan, studi, istri minta cerai, nyokap gimana di rumah, sehat nggak, gimana kondisi mental nyokap, keuangan bagaimana, gitu-gitu kan. Isinya kan ketakutan semua, nggak ada yang bagus pikiran gue waktu itu. Makanya gue gila. Tapi setelah ini kan pikiran nih jelek semua nih, gue cabut perhatiannya ke nafas, ke objek netral ya. Dia sarannya nafas. Nafas ini kan netral ya. Entah lo sadar atau enggak dia gerak terus kan. Iya. Mau lo hilang. Ini pelan-pelan mengempes. Ini karena nggak dapat energi ya. Nggak dapat energi, nggak dapat perhatian dia. Ya biasa lah kalau nggak dapat perhatian kan pergi ya. Kayak cewek kan. Nggak dapat perhatian pergi. Kayak mobil kan main mobil ya. Mobil nggak lo perhatiin kan akhirnya rusak kan, karatan lah segala macam, akhirnya rusak. Jadi apapun yang lu kasih perhatian itu yang akan berkembang. Nah si Bauberger minta gue memperhatikan nafas. Objek netral tadi objek netral. Nah ini hilang. Nggak hilang, ada cuma tidak menyerap energi sedemikian banyak. Tidak merongrong seperti dulu. Sebenarnya kok gue bodoh banget selama ini, kayak gampang banget itu, kenapa nggak kepikiran ya gitu. Karena teorinya terlalu canggih ternyata. Terlalu rasional, dialektika sejarah, logik ya? materialisme historis, apa Nietzsche, kembali hal yang sama segala macam. Itu nggak lari dari kenyataan? Itu malah kenyataan. Apa nafas? Nafas itu kan kenyataan. Yang pikirannya malah bukan kenyataan. Kayak waktu itu kan gue mikir, nggak kan lo harus kuliah kan kenyataan itu, realita yang lo harus hadapi kan. Iya. Lalu lo belajar bahasa Jerman yang belum fasih benar itu kan juga realita juga. Itu gimana tuh kemudian memilih menghadapi itu? Nah setelah sama Bauberger itu kan udah lumayan tuh ya. Ini mengempes dan gue rutin tuh akhirnya. Seminggu 2 kali. Dan gue ikut komunitas lain, namanya Tergar. Di Indonesia ada tuh Tergar Community. Sama Rinpoche dari Tibet. Jadi kok gue kayak banting setir sama sekali nih. Dari yang tadinya sangat rasional, politis, tukang demo, gerakan sosial, sekarang menjadi meditatif, belajar dengan para biksu. Gitu. Kayak pasif gitu ya. Iya. Kontemplatif lah. Tetap aktif, tapi cuma basicnya bukan lagi rasionalitas dan kemarahan ya, tapi yang lain, sesuatu yang lain. Lebih tenang hidup, lebih pinter. Lebih gampang nyerap gitu loh. Terus ya udah, mulai kuliah, mulai terdengar maknanya, mulai bisa berdiskusi, presentasi, bikin paper juga gitu naiknya mulai, nilai-nilai mulai membaik, disertasi juga mulai lancar. Hubungan sama istri waktu itu sebenarnya mulai membaik, tapi dia kayaknya sudah fed up gitu ya, udah cerai gitu ya. Ya udah, ya mau gimana gitu. Ya silakan diurus kan, lo yang mau nyerahin gue gitu. Tapi setidaknya sudah mulai civilized lah ya waktu itu. Ya ada berantem tapi ya dia mau cerai kan. Cerai kan harus berdua ngurusnya. Ya. Gitu. Jadi karena bisa memahami pola pikiran, kita jadi kembali bisa mengelola kenyataan dengan lebih baik ya gitu ya. Semua pada tempatnya. Istilah gini, kayak kita punya tombol on off gitu loh di kepala. Kalau gue lagi perlu mikir, gue nyalain mikir. Selesai nih, matiin deh. Nafas, dengerin suara, body sensation. Jadi clear aja gitu. Dan ya alhamdulillah ya,
disertasi lumayan bagus kan ternyata. 2015 tuh submit kan. Submit disertasi. Terus cepet banget recovery-nya ya. 2014 turun pada titik paling bawah. Makanya gue waktu itu mikir gini deh. Ternyata keluar dari penderitaan tuh gampang ya. Asal lu paham selaknya gitu loh. Selaknya. Nah waktu itu gue perhatiin keluarga gue banyak yang depresi. Nyokap terutama ya. Kakak gue juga gitu ya. Sepupu-sepupu gue juga. Teman-teman gue juga yang di Jerman gitu ya. Yang sama kan perantauan, kesepian, kiriman terlambat gitu ya. Kuliah menekan. Kuliah dia nggak ngerti juga, anak-anak itulah borju-borju yang dikirim orang tuanya ke Jerman, akhirnya di Jerman mabok gila ya ampun gitu. Ini juga pada depresi nih, dan mereka ya banyak yang ke alkohol lah, ada yang pakai obat-obatan. Nah, ini kan orang-orang tersesat semua ya sebenarnya. Ternyata solusinya sebenarnya nggak terlalu susah sih. Lu jangan terlalu terobsesi aja dengan pikiran udah gitu. Pikiran itu tidak material, dia tidak sungguh-sungguh real ya. Itu hanya entah memori, entah ekspektasi. Memori itu ya bekas peristiwa atau imajinasi lo soal masa depan. Ini kan yang bikin takut, ini yang bikin menyesal. Tapi kan tidak real. Maka jangan dikasih perhatian. Nah, terus perhatiannya kemana? Objek netral aja. Yang hari ini atau yang detik ini, nafas lo, yang hidup ya, yang real, yang ada suara. Motor lewat nih, ya kaki kena angin. Iya, yang lu lebih berjangkar pada tubuh lu lah. Bukan pada memori ataupun imajinasi. Nah, pemikir kan hidupnya di sini kan? Iya. Memori dan imajinasi ini. Tapi kalau terjebak di situ, bisa gila ya orang. Dan makanya banyak filsuf yang kan hanyut di situ ya. Bukan hanya filsuf ya, pemikir lah. Orang-orang yang bergerak di dunia pemikiran. Dan lo hampir di situ kan? Hampir hanyut. Nah, kemudian lo menemukan sesuatu yang lo nggak cemas masa depan dan nggak terlalu traumatik dengan masa lalu. Menemukan realitas ya di sini dan saat ini. Nah, habis itu gue mulai, karena lebih tenang, belajar lebih gampang, nulis lebih gampang. Terus waktu itu gue bahkan sambil gue ngerjain disertasi, gue nulis buku soal Zen. Karena gue pikir gue pulang ke Indonesia, gue liat di Indonesia ada buku-buku Zen tapi kebanyakan terjemahan. Jelek, nggak respect lah terjemahan. Ada bukunya Romuji, tapi Romuji tahu kan, sangat seni gitu ya. Penjelasannya begitu bombastik ini karena ini orang ngebaca mungkin nggak ngerti juga, atau dia hanya sampai ke ininya doang, menunya tadi ya, resep-resep, konsep-konsepnya. Belum, gue pengen nulis buku yang sampai ke dalam gitu loh. Lo ngunyah sendiri ya. Iya. Dan gue pengen bikin buku yang komprehensif ya, dari sejarahnya, prakteknya gitu ya. Karena melalui itu sendiri kan. Iya. Dan karena gue pikir ini bisa membantu orang, minimal membantu mak gue lah gitu. Pulang nih, mak baca gitu lah. Akhirnya bantu emak lo nggak? Akhirnya kebantu terakhir. Kan setelah gue pulang kan nyokap gue juga masih, nyokap gue kan memang banyak ini ya. Pikiran. Kayaknya memang keluarga gue deh. Kutukan keluarga gue kali ya. Kita tuh pikirannya jelek-jelek gitu loh. Kemarahan, kecemasan, penyesalan itu ya. Jadi memang hidup dalam suasana yang mereka juga tidak menemukan cara untuk keluar dari situ gitu ya. Dan lo kayaknya juga, diutus gitu, untuk menemukan cara ini untuk membawa kabar gembira gitu kan. Itu yang kemudian membuat lo switch ya dari filsafat barat, teori kritis dan sebagainya, kemudian sekarang menekuni Zen dan ini cuma kulit ya, ini menata masyarakat. Kalau kita bisa menata batin kita, masyarakat tuh kan tertata dengan sendirinya gitu ya. Ini karena masyarakat itu cerminan batin orang-orang yang hidup di dalamnya gitu. Kalau orang-orang hidup dalamnya batinnya penuh ketakutan, kecemasan, kerakusan, ya itulah masyarakat yang tercipta. Lo mau nata pakai teori kritis, pakai John Rawls, pakai Anthony Giddens, pakai Alan Badiou, ya percuma cuma ngotak-ngatik doang. Atau orang ikut karena takut. Iya, atau karena superficial. Iya, ada sesuatu yang membuat mereka harus patuh gitu ya. Iya. Pun kalau akhirnya mereka patuh, mereka menderita depresi. Jadi di luar patuh, di dalam mancur-mancuran. Kayak tadi loh, di luar orang summer, lo di dalamnya bergejolak. Ya, dan ternyata di Jerman juga gitu kan. Jerman kan sangat teratur ya. Tapi banyak orang depresi juga di dalamnya. Makanya komunitas di mana-mana, komunitas meditasi itu di mana-mana, berjamur di mana-mana, sumpah di mana-mana. Jadi gue tuh kan ikut meditasi. Hari ini di apartemennya si A. Minggu depan apartemennya si C ya gitu. Mobile gitu. Ada kerinduan untuk menemukan rilis atas penderitaannya itu kan. Iya. Dan itu satu komunitas tuh, belum komunitas lain. Jadi gue tuh keliling ke rumah-rumah orang Jerman, apartemen-apartemen, karena mereka nggak punya hall khusus gitu kan. Mahal juga nyewanya kan. Akhirnya mereka dari rumah ke rumah aja. Kayak gini lah kita tikeran. Gitu berlima, terus sharing. Oke selesai, minggu depan di rumah sono ya gitu ya. Kalau dia terus kan kasihan. Logistik coy gitu ya, pindah ke sana gitu.
pakai Google Maps, naik sepeda jalan tuh. Jadi pagi sampai siang ngerjain disertasi gitu, malam meditasi. Bermeditasi. Gitu. Dan itu lain ya, cara gue menjadi orang yang sama sekali berbeda ya. Bahkan gue membedakan hidup gue sekarang, pra-zen dan post-zen ya. Oh, 2015. Ini dua reza yang berbeda ini. Dan setelah 2015. 2014 ya, oke. Itu benar-benar berbeda. Gue kalau baca tulisan gue sebelum 2014, ketawa sendiri. Ini banget, STF banget ya. Begitu 2014 saya agak lain lah, agak masuk ke ranah spiritual gitu ya, lebih menyentuh wisdom gitu ya. Bukan lagi berteriak-teriak soal keadilan gitu kan. Terus ya ini jadi lancar semua ya. Mutu kehidupan meningkat ya. Jadi jauh lebih bahagia, lebih tenang dan lebih cerdas juga. Cum laude gue lulus. Gila, dari yang tadinya terkapar-kapar nggak ngerti apa-apa, kuliah bisa cum laude itu kan kampret banget, hampir tidak mungkin terjadi gitu. Terus tapi begitu gue pulang ke Indonesia, disertasi gue sudah hambar rasanya karena ini sesuatu yang gue kerjain lah. Iya, sebelum lu menemukan kesadaran yang ya gue kerjain sebaik mungkin, dapet ilmunya, tapi bukan itu lagi passion gue gitu. Passion gue adalah pencerahan buat gue sendiri dan buat orang-orang sekitar gue gitu ya. Tapi lu ngerasa harus melalui fase STF, lalu menderita, lalu kemudian ini ya? Itu sangat membantu ya. Di STF tuh gue diajarin berpikir rasional, kritis, sistematis, dan logis. Itu membantu gue mencerna tradisi spiritual ini. Jadi gue nggak kayak dukun gitu loh. Karena orang kalau masuk ke dunia spiritual tidak dengan bekal ini, jadi kayak dukun, jadi kayak dukun, tahayul, dan akhirnya jadi sakti. Wah, bisa melihat masa depan. Bisa mana garis tangan lu lah gitu. Jadi kayak gitu-gitu tuh yang klinik-klinik nggak jelas itu. Tapi karena gue punya background STF, gue langsung curiga kayak gitu. Ini kayaknya hoax nih. Ini kayaknya palsu nih. Jadi gue bisa membedakan ya, membuat pembedaan roh ya. Gitu. Bisa membuat pembedaan. Ini mitos, ini bisa gue ambil nih. Itu sangat membantu. Jadi memang kayaknya dasar dari STF itu memilah-milah ya. Iya. Viveka kalau bahasa Sanskritnya, menimbang-nimbang. Viveka. Menimbang-nimbang. Discernment ya, discernment kalau bahasa Inggrisnya. Ini nggak bagus nih. Ini bukan buat gua. Ini bisa gua pakai nih. Yeah. Itu ketika gua belajar Zen, kan gua belajar semua tuh. Zen, belajar Tibetan, gua belajar yoga, gua sampai retret waktu 3 bulan gua retret. Jadi setelah gua submit disertasi, kan banyak waktu tuh. Ya. Giliran lo profesor-profesor yang baca tulisan gua gitu ya. Gua mau liburan gitu. Akhirnya gua keliling Eropa, gua retret 3 bulan di Zen. Dan itu sehari 10 jam meditasi. Diselingin dengan bersihin WC waktu itu gue juga heran kenapa gue dapat bersihin WC mulu ya. Mungkin tahu deh kenapa nggak nyapu atau masak gitu ya. Bersihin WC. Jadi gue jago sekarang bersihin WC. Tahu selahnya. Mindful cleaning kan. Bersihin WC dengan sadar gitu. Terus ya udah. Dan mungkin gue tetap masih menggunakan filsafat barat ya, tapi lebih luas lah sekarang. Gue berbicara dari dua peradaban yang sekarang itu. Timur dan barat jadi satu ya. Dan sekali lagi apa yang dibentuk di STF itu membantu gue terselamatkan dari klinik ya istilahnya. Kan ya itu tadi seperti gue bilang. Banyak sekali memang jebakan-jebakan ke arah klinik gitu ya. Wah, ini kalau bertapa di kuburan sini, wah, nanti bisa dapat tiba-tiba saldonya berubah gitu kan. Ya ada loh beneran itu. Saldonya berubah beneran. Jadi lo bikin transaksi sama raksasa apa gitu-gitu ya. Itu bukan buat gua gitu ya. Yang gua mau pencerahan dan bagaimana itu bisa dibagikan ke orang lain gitu aja. Dan teman-teman yang nggak punya dasar berpikir tadi rasional, kritis, sistematis mungkin akan masuk ke situ dan tersesat ya. Itu kan kayak rimba juga. Jadi kalau lihat perjalanan sebenarnya tahapan untuk lo menemukan penderitaan itu dibantu dengan proses untuk memilah-milah tadi ya. Lalu dari situ lo akan mencari sesuatu meskipun pada masa ketika lo menghadapi lo bingung juga setengah mati ya. Kalau sekarang dipikir kelihatannya begitu ya. Kalau dulu mah hancur-hancuran. Sekarang kelihatannya ada skema gitu kan. Oh gitu ya, karena kita udah lewatinnya ya. Tapi ya apa, kalau dulu mah bonek aja kan gitu. Apalah pokoknya set gitu. Nah terus udah tuh sampai Indonesia, udah tuh wah buat disertasi soal ingatan kolektif, tapi passion gue udah nggak di situ, udah hambar rasanya gitu. Makanya waktu itu disuruh nerjemahin kan, terjemahin disertasinya. Oh tebel banget nerjemahin, ya, udah satu bab dulu lah, satu subbab terjemahin, bisa udah. Ini masih banyak sebenarnya.
nanti dah itu udah passionnya udah nggak di situ soalnya udah hambar ya. Walaupun itu penting ya kerjaan itu juga. Terus ya udah mulai ngajarin nyokap kan banyak stres gitu ya. Ajarin soal pikiran sebenarnya ya, bahwa pikiran itu bukan kenyataan. Apa yang lo pikirin itu bukan kenyataan gitu. Lo harus curiga sama pikiran lo sendiri gitu. Jadi kritis terhadap pikiran lo sendiri. Kalau dulu kan kritis pada pendapat orang lain, pada teori. Sekarang kritis pada asumsi dan konsep yang lo bangun gitu. Karena kemungkinan besar ini salah gitu. Dan itu yang bikin penderitaan. Itu yang bikin penderitaan. Kita mikir, kita kira bener, kita stres gitu. Sampai sekarang sih gue juga masih banyak pikiran, tapi karena gue udah belajar curiga jadi lebih santai gitu ya. Lo memilah-milah sendiri iya, ya, WK tadi itu. sermon tadi ya, WK itu. WK. Memilah-milah dengan sadar betul ya. Terus, nah kan gue bawa naskah tebel tuh, Zen kan. Selesai akhirnya tuh. Wih, siapa yang mau nerbitin? Tadi gue pikir gue print, gue kasih emak gue aja gitu. Emak gue baca tuh di Stabilo gitu. Bagus nih, Cah gitu ya. Sesuai dengan dia baca di Stabilo hijau gitu kan. Ada yang merah, ada yang hijau ya. Orang zaman dulu kan. Itu nandain yang hijau tuh terkait dengan gua nih, yang merah terkait dengan siapa? Iya. Terus kasih note pinggirnya. Sekarang kan udah nggak ada kayak gitu. Wah, nyokap gua baca ini bagus nih. Oh, coba gua akhirnya cari penerbit Buddhis lah. Dan Buddhis akhirnya ada yang mau tuh Karania. Nah, tapi nggak langsung mau juga, mereka terima 2 tahun kemudian apa baru diterbitin bukunya. Karena gue pikir sudah lupa ya, sudahlah gitu. Ternyata mereka kontak. Iya, mereka kontak. Dan ternyata bukunya itu disunting sama Bante Biksu, Bante Nyana Badra. Itu juga orang asik nanti. Lo ajak ngobrol deh di kompas.com. Dia lagi di Thailand sekarang. Itu orang bagus tuh. Jadi dia biksu, dilatih dalam pendidikan klasik Buddhis, tapi orangnya sangat worldly. Dia punya laptop, dia punya blog, dia punya sosial media, dia punya kanal YouTube, gaul gitu. Dan kalau ngobrol sama dia pasti dia minum teh. Wah, biksu banget lah gitu. Dan orangnya asik gitu. Gue berapa kali nelfon dia, Bante mau diskusi gitu. Ya telepon aja gitu. Diskusi kita. Mungkin karena gue bukan Buddhis kali ya. Kalau Buddhis kan lihat biksu kan, lo biasa aja. Sudah ada apa auranya atau kalau gue ketemu biksu gue pengen tanya gimana nih ini kalau metode ini gimana, kalau ini gimana ini gitu. Jadi kayak rekan, dan dia juga senang kayaknya jadi belajar diskusi juga. Gitu ya. Dia nyunting buku lo itu akhirnya. Dia nyunting buku gue. Judulnya apa? Zen. Tadi itu buku tuh kan satu kan, tebel. Sama penganannya bilang ini susah jualnya nih, kalau tebel-tebelnya kita bagi 2 aja ya, dibikin 2 tuh. Yang pertama tuh dengarkanlah pandangan hidup, gue lupa judulnya. Jalan Pembebasan dan Pandangan Hidup Timur apa gitu lah. Warnanya biru. Satu lagi Mencari ke Dalam, Zen dan Hidup yang Meditatif. Itu gue rasa buku sistematik komprehensif tentang Zen di Indonesia deh. Ada Romo Muji. Bikin ya tadi. Ada komik-komik ya, tapi ya komik dan Romo Muji kan ketipis bukunya, kecil, pecahan-pecahan pengantar gitu loh. Tapi yang mendalam ya baru 2 itu, terus terbitin akhirnya makanannya gitu. Dan lu malah banyak dikenal karena itu ya? Nah, gue juga heran gitu. Tapi walaupun gue juga senang sih, karena gue rasa itu yang lebih dibutuhkan orang di zaman ini ya. Pencerahan yang membuat mereka keluar dari penderitaan, lalu mereka bisa nolong orang lain. Karena kalau lo menderita, lo gimana bisa nolong orang lain? Lo sibuk dengan penderitaan, malah lo bagian susah malah kan. Kiri kanan. Mending bikin susah keluarga, lu bikin susah masyarakat akhirnya ya. Nah, tapi kalau lu bisa ngelola penderitaan lu sendiri, lu bisa terbebaskan lah, tercerahkan lah dari penderitaan lu sendiri, lu pelan-pelan bisa mulai nyentuh sini. Pun walaupun lu nggak nyentuh siapa-siapa, bahwa lu sudah terbebas, itu sumbangan besar. Untuk society. Sumbangan terbesar lu untuk dunia adalah pembebasan lu sendiri, pencerahan lu sendiri. Jadi itu seperti merombak ya. Tadinya kan gue pikir membantu orang tuh ya bikin organisasi gitu ya. Tapi ternyata itu nomor kedua, nomor ketiga. Pertama, lu sudah terbebas dari kebodohan lu sendiri ya, ignorance lu sendiri ya, kesalahan cara berpikir lu sendiri. Iya, gue jadi ingat Anthony de Mello di bukunya itu. Kalau kita sibuk mau mengubah dunia, sebenarnya harus dilakukan mengubah diri sendiri itu kan. Iya, itu langkah pertama. Iya, langkah pertama ya. Karena kalau lu ujuk-ujuk mengubah dunia, lu malah akan menghancurkan dunia. Itu kan yang terjadi dengan banyak tech giant itu kan. Oh, I want to change the world. Akhirnya bikin teknologi yang rusak alam gitu kan. Yang eksploitasi pekerja lah dan
menciptakan kebiasaan baru yang merusak lah itu kan. Seperti Apple kayak misalnya Steve Jobs kan, change the world. Ya change the world, not for the better gitu ya. Macam-macam lah kan, skandal waktu itu kan. Walaupun sekarang udah jadi bagian dari ekosistem kita, ekosistem digital kan. Tapi kegantungan orang sekarang pada Zen, mindfulness, ini hal baik atau tren aja menurut lo? Kebutuhan ya. Kebutuhan ya. Berarti banyak orang menderita sebenarnya. Dari dulu banyak orang menderita sebenarnya. Banyak yang bunuh diri juga. Dan tidak tercatat di Indonesia itu kan bunuh diri itu aib ya. Jadi dianggap kecelakaan atau sakit. Padahal sebenarnya bunuh diri. Tapi karena tidak mau, makanya data bunuh diri rendah di Indonesia bukan karena rendah ya. Mungkin pencatatannya ditutup. Beda sama Jepang sama Jepang apa adanya. Singapura itu ya. Iya. Apa adanya mereka. Sini kan enggak. Soalnya ada yang bunuh diri, oh jangan bunuh diri. Soalnya ada teman gue kayak gitu, teman gue bunuh diri. Dibilangnya sakit. Kecelakaan. Sakit jantung atau kecelakaan gitu. Tapi bunuh diri. Dan itu nggak cuma 1-2 ya. Ya itulah, itu juga iklim yang harus diubah tuh. Karena kalau kita tidak mengaku itu, kita tidak akan mencoba menyelesaikan masalah ini. Akar dari kenapa orang pengen bunuh diri ya. Tekanan sosial yang terlalu kuat, iklim kapitalisme yang tidak adil kan. Ya pertama tadi kalau itu menyadari penderitaannya kita apa, baru kita bisa menyelesaikan di mana harus dihadapi itu ya. Iya. Jadi lihat tren atau sesuatu yang baik? Kebutuhan, jadi kebutuhan ya lebih. Gimana ya? Dunia makin kompleks ya. Makin kompleks, terus ini mungkin juga karena pengaruh dunia digital ya, revolusi digital. Apa yang terjadi di mana bikin kita resah, yang tadi mungkin kita nggak tahu ya. Kayak misalnya perang Rusia-Ukraina. Oh ya, sekarang begitu banyak informasi. Lu paling di berita, tapi yang nonton berita siapa sih gitu kan, paling bapak-bapak. Sekarang semua orang mengakses kan, dan ikut-ikut deg-degan gitu kan. Dan apalah belum penyebaran ajaran-ajaran sesat lah. Kelompok-kelompok radikal itu kan juga berkembang karena sosial media. Mereka yang tadinya mungkin ya di rumah jalan-jalan sama teman, sekarang wah dapat jujelin terus dan dia tidak punya fondasi tadi ya, berpikir rasional, kritis, sistematis, tidak punya, dan tidak bisa membedakan, akhirnya mentelan aja, akhirnya jadi radikal. Mulai bawa bom, mulai bikin masalah, mulai membuat konflik kiri kanan gitu ya. Jadi dunia memang semakin kompleks ya. Belum lagi ya kalau kita ngomong global ya, neoliberalisme yang semakin ekstrim, ketidakadilan global ya. Iya. Gapnya makin panjang. Iya, belum lagi krisis ekologi, belum lagi COVID kemarin gitu ya. Ekonomi yang beberapa tahun sekali resesi, Terus kayak bokap gue tuh lulus SMA kerja di Kompas 40 tahun. Mungkin orang terlama kayak di Kompas ya. Dapat berapa cincin tuh? Ya, sejak sejak 20 tahun tuh, terus 5 tahun. Iya. Terus bahkan waktu dia mau pensiun diperpanjang lagi sama Pak Yakob. 5 tahun, akhirnya dia pensiun baru 60 dia pensiun. Dan pas di pensiun tuh dikasih uang lagi sama Pak Yakob. Makanya dia dapat pesangon gede banget. Bokap gue ya, dia kerja cuma 1 selama 40 tahun. Lah gue baru berapa tahun udah pindah-pindah mulu gitu ya. Itu aja masih kena kasus psikotes ya. Yang awal dari ketidakadilan yang lo rasakan. Terus itu bukan gue masih selamat karena mungkin ada pendidikan, ada channel. Nah, buat orang yang pendidikannya pas-pas, akhirnya pegawai kontrak dilepas, kontrak. Jadi semakin kompleks, tidak pasti ya. Tahu nih teman-teman sini gimana? Lo kontrak dilepas gitu kan? Sudah pegawai tetap belum ya? Isu sensitif nih kayaknya. Anak baru. Anak baru kan. Ya, jadi ekonomi semakin tidak pasti. Itu berpengaruh ke kesehatan mental. Apalagi nggak punya fondasi spiritual ya. Akhirnya ketika dunia luar bergerak, sini juga bergerak juga. Sini krisis, dalam krisis juga. Apalagi udah berkeluarga, nanti kena ke istri, ya gitu kan apa? Anak. Dimarahin bos, bawa ke rumah, kena istri main anaknya anjing gigit bapaknya. Gitu. Lingkaran kekerasan dari dunia yang semakin tidak pasti ini ya. Terus itu dari ekonomi, dari politik juga. Politik Indonesia kan panas terus ya. Tegangan dengan kelompok radikal, dengan korupsi yang nggak habis-habis gitu ya. Kepala daerah ketangkap terus. Kalau zaman Pak Harto, yang korupsi lingkaran sekitar Pak Harto ya. Nggak berani korupsi, Pak Lurah disikat semua. Sekarang sampai RT juga. Dulu kan yang korupsi paling keluarga. Ya, lingkaran cendana. Iya.
Yang lainnya nggak berani. Lu ini berani korupsi, lu disikat sama ini gitu. Sekarang semuanya bupati, wali kota, lurah. Gue beberapa kali studi kasus kan, dana pendidikan daerah. Iya. Dari pusat segini, lari ke provinsi. ke bawah cuma 5-10%. Terus kan kita harus buka ini. Mereka bilang jangan Pak, daripada kita nggak dapat sama sekali. Sebegitu loh. Udah kita diem aja. Udah untung kita dapat 5% Pak. Coba kalau kita track, kita nggak dapat sama sekali Pak. Jadi dananya besar sampai bawah tuh, makanya sekolah tuh kumuh gitu ya. Pendidikan nggak sampai sepenuhnya. Mutu-mutu pendidikan, pembangunan jalan bolong-bolong gitu. Di Jawa Barat. Kompleksitas itu yang kemudian membutuhkan. Kan membuat dunia semakin tidak layak ditempati sebenarnya ya. Terus itu politik. Belum lagi perang. Belum lagi 2019 tuh yang pilpres yang berdarah-darah gitu. Yang ada 2 calonnya. Iya. Yang satu menyebalkan, satu lebih menyebalkan. Yang WA grup bisa terpecah gitu kan. Keluarga bisa rusuh sendiri. Sampai satu hari tuh di blok sinyal kan, gara-gara supaya tidak menyebar hoax kan. Satu hari tuh, berapa hari apa? Pokoknya di blok sinyal tuh, karena ada demo di Bawaslu, KPU Bawaslu itu kan. Ini dunia macam apa ini ya? Dan semua informasi itu semua sampai ke kita kan, dengan sosial media. Segera, ya. Dengan kompas.com itu kan berita buruk masuk semua itu. Ya bukannya berita buruk, memang itu beritanya begitu ya. Tapi kalau dulu kan mungkin kita nggak ada ini, kita main layangan depan udah lupa masalah. Sekarang, ding, waduh. Selalu dihantui oleh hidup dalam himpitan tragedi ya, tragedi dan tragedi. Melipat gandakan penderitaan. Pasti. Dan ya krisis ekologi, Jakarta yang rekor kan, polusi udara terburuk di dunia selama beberapa waktu di beberapa daerah ya. Itu baru Jakarta, belum tempat-tempat lainnya. Terus terjadi desertifikasi kan di berbagai tempat, padang gurun yang semakin meluas ya. Ya gitulah, itu dunia semacam itu kalau orang tidak punya fondasi spiritual bisa gila. Dan memang banyak orang gila akhirnya. Dan orang gila gitu ada yang mampu bertahan tuh. Ya usahain lah pokoknya, ya mungkin berdoa atau mungkin pakai antidepresan, obat penenang atau obat tidur sebelum ambrol gitu loh. Nah, biasanya yang sudah mulai ambrol tuh pengalamannya kayak gua gitu ya, balik setir. Kayaknya gua harus belajar sesuatu deh. Ya makanya Zen, mindfulness, stoicism, yoga, qigong, tai chi, itu ramai karena kebutuhannya itu survival sekarang. Itu masuk kebutuhan pokok. Bukan sandang pangan papan, tapi juga how to manage your mind, bagaimana cara menata batin kita ya. Itu kebutuhan pokok sekarang. Karena banyak anak kena mental kan ya sekarang, istilah-istilah kayak gitu ya. Bentar-bentar nyebut juga punya depresi gitu, punya pengalaman yang buruk gitu ya. Variasinya banyak sekali, spektrumnya banyak. Depresi itu kan juga banyak ya. Ada yang mild, ada yang severe gitu kan. Spektrumnya gitu. Jadi kebutuhan spiritualitas itu menjadi kebutuhan pokok sekarang. Kalau gue lihat ya. Dan memang itu harus begitu. Harusnya dari dulu ya. Iya, karena itu akan menjadi pondasi untuk kita menghadapi dunia yang sepertinya makin tidak layak untuk ditinggali. Bahkan kalau gue mau balik ya, andai kata lo nggak punya rumah, lo makan susah, tapi lo punya spiritual yang kuat, it doesn't matter. Lo bisa sangat merdeka tinggal tidur di pinggir jalan, jauh lebih merdeka daripada yang mereka tinggal di rumah-rumah gedongan hasil korupsi ya. Yang kepikiran kapan gue ketangkap, kapan nih, ini gue nyolong duit taruh di mana. So ada teman gue di Surabaya kayak gitu. Jadi kakaknya tuh pejabat lah gitu. Dapat uang panas itu ditransfer ke dia gitu. Jadi rekening tiba-tiba 200 juta masuk. Kan dia deg-degan kalau ketangkap. Kena juga deh kan. Iya kan, ya, karena semuanya kena itu kan kalau ketangkap ya. Jadi hidup dalam ketakutan. Akhirnya dibikin tuh. Ini rekening haram, ini rekening halal. Yang halal bawa kasih makan anak gua. Ini gua beli Hermes, Gucci, gitu-gitu ya. Tapi kan tetap aja. Iya, gangguannya ada. Ada mobil polisi lah atau apapun, deg-degan gitu loh gitu. KPK kan bisa masuk kapanpun, deg-deg. Mendingan lo tidur di pinggir, gembel di pinggir jalan, tapi lo merdeka, lo bisa menata batin lo. Ya lo makan seadanya, secukupnya. Orang-orang kecil tuh gampang berbagi loh. Ya. Orang-orang yang mereka hidupnya susah, itu lebih gampang berbagi daripada mereka hidupnya tidak susah. Itu yang gue lihat, ada paradoks di situ ya. Lo misalnya, lo lapar, lo ke warteg, saya nggak punya uang, bisa nggak saya makan? Kasih, nggak mikir mereka. Coba lo ke restoran yang bintang-bintang itu. Diusir satpam.
Ya, paradoks gitu ya. Jangan tiap hari lah pindah-pindah wartegnya lah gitu. Kasian Lo harus praktis juga. juga. Warteg ini nih, habis itu warteg sebelah sana gitu. Itu gue ngalamin sih, orang-orang yang sederhana, orang yang kecil tuh malah lebih mudah berbagi. Karena mungkin dia sense of belonging-nya rendah ya. Atau dia ngerasa, ya udahlah ini sama gitu ya. Iya. Kalau orang-orang yang kelekatannya pada materi juga tipis dan mereka juga cenderung lebih bahagia ya. Iya. Gue bukan mengglorifikasi kemiskinan ya, Iya, tapi iya. Ada fakta itu di lapangan itu yang harus diperhatikan. Bisa juga sih orang sukses, kaya dan bahagia itu juga bisa. Banyak, ya. Asal punya latihan yang tepat ya tentang batin dan pikirannya. Tadi lo ngomong soal kelekatan. Nah, kelekatan lo pada filsafat Jerman dan kemudian beralih ke Zen ini gimana bisa berpindah? Oh, akhirnya sesuai kebutuhan aja. Sesuai kebutuhan. Kalau waktu misalnya lagi ngomong korupsi ya gue pakai filsafat Jerman sambil ngutip Zen sedikit atau gue lagi mendalami tradisi Vedanta ya, Advaita Vedanta. Itu tradisi tua juga. Yang akarnya sebenarnya ke kitab Weda, tapi Weda tuh mungkin disalahpahami. Itu dianggap sebagai buku agama, itu bukan buku agama, itu buku ilmu pengetahuan. Veda itu pengetahuan artinya. Itu pengetahuan soal keseluruhan. Dan itu bukan, lo nggak harus percaya. Itu ilmu, lo bisa tes. Ya. Kayak kita belajar sejarah biologi, belajar fisika. Tapi fisika di zaman itu ya, dengan bahasa yang ada ceritanya. Pengetahuan ya, cara menyampaikan dengan cerita kan. Kalau sekarang kita nyebutnya energi, mereka nyebutnya dewa. Ya dewa itu energi, cuma waktu itu kan tidak ada kata energi. Akhirnya kayak energi listrik, energi gravitasi kan beda. Akhirnya dibikin dewa yang berbeda gitu. Untuk orang zaman itu masuk akal. Untuk orang zaman sekarang pakai konsep energi gitu. Dan itu sangat menarik juga. Dan yang terpenting adalah itu membawa pada pencerahan ya, pembebasan dari penderitaan. Dan kemudian lalu kita bisa bantu orang lain. Gitu. Dan gue pikir itu yang dibutuhkan sekarang. Karena gue beberapa kali ikut seminar filsafat dengan segala hormat pada para filsuf ya. Ini sangat tidak berguna ya. Mengasihkan secara teoritis, ya, secara pulang gue pusing ya. Dan itu yang dialami juga oleh banyak teman-teman bilang kan. Belajar filsafat bikin pusing. Biasanya berat, pusing, tapi insight juga nggak dapet gitu ya. Makanya kemudian gue bikin rumah filsafat tuh. Wah ini nih, untuk dunia yang sadar dan sekalian bernalar branding sehat. kan gitu ya. Sekalian kotor juga belum dicuci kan. Udah dipakai kemarin soalnya. Apa misi atau semangat lo untuk membangun ini? Jadi, mempertemukan itu. Ini dari 2007 nih gue udah bangun kan. Waktu itu gue mikir, gue belajar di STF tuh gue menyenangkan sekali. Wah, banyak dapat pencerahan kecil dari filsafat Yunani, filsafat Eropa, Jerman, terutama ya. Ya, Jerman. Tapi gue tahu, gue mungkin punya kelebihan lah, bisa memahami teks, bisa menulis, bisa berdiskusi ya. Tapi kan nggak semua orang gitu. Dan orang tuh butuh pencerahan itu di luar ini. Butuh ide-ide baru, ide-ide segar, terobosan untuk hidup mereka, untuk politik, untuk bisnis mereka gitu ya. Nah, gimana caranya menjembatani, memenuhi kebutuhan ini ya? Harus ada filsafat yang populer, gratis, dan bisa diakses oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Nah, waktu itu kan belum zaman tuh blogging tuh, baru awal tuh. Gue 2007 awal banget. Multiply gue waktu itu pakai multiply. Iya, gue awal juga pakai itu. Iya. Pasca Friendster, mau masuk Facebook tapi masih belum Facebook beneran itu. Ini gue pikir nih kayaknya masa depannya, soalnya kan gratis kan. Iya, iya. Orang baca gratis. Dan itu juga bisa, tulisannya bisa panjang gitu ya. Kayaknya orang bakal baca ini deh gitu. Nah, akhirnya gue bikin kanal itu, mungkin tuh kanal filsafat tertua di Indonesia itu. Konsisten ya dari 2007. Tapi sejalan dengan perubahan gue juga dari 2007 sampai 2014 tuh sangat argumen, ide, rasional, gagasan. Baru 2014 lo switch. Lebih masuk ke spiritual, pencerahan. Tapi sekali lagi tergantung kebutuhan sih. Kalau gue selang-seling biasanya. Misalnya minggu ini gue ngomong sesuatu yang politis, ya gue pakai perspektif filsafat kritis lah. Minggu depan gue agak spiritual. Jadi selang-seling. Ya, ya. Karena ternyata rumah filsafat itu ada dua masa juga. Ada masa spiritual dan masa filsafat kritis ya. Dan ini mereka seringkali tidak suka satu sama lain. Oke, makanya dikasih ruang masing-masing ya. Kayak kemarin tuh gue nulis soal agama pemerkosa. Wah, itu gue pakai filsafat kritis. Minggu depan gue akan ngomong sesuatu yang lebih spiritual. Karena yang buat yang spiritual ini terlalu dangkal gitu ya. Tapi buat memikir kritis, ya ini yang kita butuhkan. Apalagi semenjak ada kasus pemerkosaan di pesantren kemarin itu ya. Dan itu ternyata pemerkosaan itu fenomena lama di dalam agama. Di Katolik juga terjadi itu kan. Di Eropa, di sini juga terjadi, cuma berhasil di tanggulangi dengan diam-diam. Tidak meledak gitu ya. Public relation-nya bagus lah.
Jadi ya itu selang-seling sekarang. Dan harapan lo ini jadi rumah untuk pertemuan gagasan, tapi juga spiritual. Visi gue sih sebenarnya rumah filsafat ini bisa jadi alat untuk ini membangun dunia yang sadar dan bernalar sehat. Ya. Sadar ini kan dari Zen, bernalar sehat ini dari filsafat. Titik temu timur dan barat deh. Iya, ada beberapa teman sih yang juga nyumbang tulisan. Waktu itu sempat mau organisir kelas rumah filsafat. Cuma pusingnya organisir ya. Kayak gue nggak bakat deh. Udah gue nih. Kalau memberontak pada organisasi, mau bikin organisasi. Nggak bisa, makanya akhirnya gue bikin fluid aja lah. Tadinya kan mau dibikin kelas resmi tuh ya, dengan ketua bendahara, lalu pelaksana harian, lalu ada yang dibuka, ada yang bikin retreat Zen, ada yang bikin kelas filsafat. Gue capek ya. Enggak, gue numpang forum lah. Akhirnya pihak lain yang pihak lain bikin forum, gue numpang aja gitu. Jadi ini tetap fluid aja gitu. Akhirnya visi ke sana sekarang, jadi lebih santai. Karena orang-orang yang di rumah filsafat kan juga mereka sibuk ke tempat lain juga. Kalau gue tarik ke sini kan, mereka mau, cuma nggak fair juga buat mereka. Dan gue juga nggak bisa gaji kan gitu ya. Mending fluid tadi malah sebenarnya lo mendapatkan ruang yang lebih banyak kan? Iya, di berbagai tempat akhirnya sekarang. Baik yang untuk umum maupun yang privat ya. Tapi visi tetap ini sih. Iya. Conscious and enlightened, bernalar sehat ya. Dengan filsafat, gue nyebutnya filsafat Eropa dan filsafat Asia ya. Gimana? Udah habis baterainya? Enggak. Udah dikasih kode 1,5 jam ini berarti, udah agak panjang berarti. Tapi terakhir nih gue nanya ke lo, Res. Lo kan tadi mengatakan stoicisme itu kan berhasil membantu lo, tapi akhirnya nggak berhasil juga. Itu ini gue katakan di beberapa forum ya. Karena sekarang banyak banget orang gandrung pada stoicisme. Dengan segala hormat pada penganut stoicisme dan pemikir stoicisme. Produser gue juga kayak penganut. Itu adalah gue nyebutnya P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan. P4, gue nyebutnya P4. Sorry. Okay. Pertolongan pertama pada penderitaan. Okay. Stoicisme itu pertolongan pertama. Itu hanya mengobati luka tapi tidak menyembuhkan akarnya. Akar penderitaan itu kan sebenarnya ego. Konsep diri yang salah ya. Jadi misalnya, ini agak panjang nih. Mesti ada 1 jam kan nih gue menjelaskan Go ahead. konsep ego. Stoicisme itu kan sebenarnya hiburan ya. Dia merubah cara kita berpikir ya. Kayak misalnya apa tuh stoicisme ya, yang terkenal kan memento mori, ingat hidup lo akan mati, jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang sia-sia gitu. Itu kan semua tambal sulam aja, lo mengubah cara berpikir. Tapi selama ego lo masih kuat, konsepsi ego lo masih kuat, penderitaan itu akan muncul terus gitu ya. Nah pertanyaannya, apa itu konsep ego gitu? Yang merupakan akar dari semua penderitaan ego tuh ya konstruk self ya, kayak misalnya yang disebut Reza ini. Reza ini kan sebenarnya tidak ada ya. Reza itu kan nama yang diberikan bapak gue. Bapak gue kasih gue nama, lalu dikasih tuh agamanya apa, KTP-nya apa, gendernya apa, sukunya apa, kewajiban sosialnya gimana. Ini kan ditempel begitu saja ya. Tapi kalau dicari sebenarnya ini nggak real karena ini begitu mudah berubah gitu loh. Nah yang disebut ego pun juga sebenarnya juga begitu ya. Ego itu konstruksi yang dibangun atas kebiasaan saja gitu ya. Tapi kita bilang, aku mau itu, aku mau ini, aku kecewa, aku menderita, aku marah. Nah, akunya ini nggak pernah dibor ya, nggak pernah ditelaah lebih dalam. Nah, yang dilakukan oleh filsafat Asia ya, gue nyebutnya filsafat Asia karena gue pengen menelaahnya secara kritis. Gue nggak ngomong itu tradisi spiritual Asia, karena kalau ngomong tradisi spiritual kan langsung begini orang. Spiritual. Lalu ada kesan mendogmakan. Itu yang bahaya. Menurut gue tradisi Asia itu harus dipelajari secara kritis. Dengan menggunakan metode STF. Rasional, kritis, sistematis. Itu harus diterapkan untuk belajar tradisi spiritual Asia. Karena memang itu yang harusnya dilakukan. Karena orang mendengar spiritual langsung tiba-tiba begini. Apa yang diomongin ditelan mentah-mentah. Itu bahaya, itu jadi sekte nanti ya. Nah itu yang memang banyak terjadi. Nah gue diselamatkan oleh STF situ. Ya kembali ke konstruk ego tadi. Nah jadi ego ini ego yang ingin membuat keadaan sesuai keinginanku. Ambisiku, mauku, ukuranku. Nah, aku ini loh. Kalau di Zen disebutnya I, my, me. Aku, punyaku. Itu yang bikin aku menderita. Kayak misalnya lo lihat mobil lah. Kalau mobil orang lain ditabrak kan biasa aja. Tapi kalau mobilku, lain kan. Kayak kita yang dipukul ya. Iya. Kalau ada cewek lain digodain cowok kan biasa. Tapi kalau istriku, jadi aku ini yang membuat fluktuasi gitu. Nah ini harus dilihat ini
ini real apa enggak? Ini sehat atau enggak ini? Karena ini kelemahan orang sebenarnya. Aku, nama baikku, wah, nama baikku dirusak. Gitu. Gimana merusak nama baik ini? Sekarang gue mikir nggak bisa itu dirusak karena nggak ada. Gimana lo merusak sesuatu yang nggak ada gitu? Nah, ketika lo sadar bahwa aku itu hanya narasi, lo tidak lagi menganggapnya sebagai sesuatu yang serius gitu ya. Gak real juga ya. Iya, jadi lo lebih santai. Lo mau dihina ya udah, lo mau disalahpahami ya udah, reputasi ya jelek bagus ya itu juga. Itu kan datang dan pergi juga gitu ya. Dah, kalau lo bisa keluar dari ego lo yang kecil tadi, lo akan bertemu sesuatu yang lebih mendasar. Itu yang di dalam tradisi filsafat Asia itu disebut sebagai kesadaran murni ya. Ada sesuatu yang mengamati semuanya. Dia bukan ego, dia tidak menilai, dia tidak punya konsep, tapi dia sadar, hidup, dan tanpa konsep ya. Nah, ini sesuatu ini yang kita harus bangun, kita harus mengenali itu. Untuk mencapai pencerahan dan keluar dari penderitaan sampai ke akarnya ya. Nah, sesuatu ini namanya macam-macam ya. Kalau di tradisi Weda Hindu itu disebutnya Atman, Brahman. Kalau tradisi Buddhis disebutnya Buddha. Kalau di tradisi Islam, Sufi, Kristen tuh percikan ilahi di dalam dirimu gitu ya. Kenalilah dirimu sendiri maka kamu akan mengenali Tuhanmu gitu. Sebenarnya itu ungkapan-ungkapan yang berbeda untuk mengacu pada sesuatu yang sama. Itu kan perennial. Jadi abadi dan jejaknya tuh di semua tradisi. Namanya macam-macam tergantung budaya. Tapi sebenarnya dia nggak punya nama. Dia hanya sesuatu yang sadar, mengamati, dan selalu damai, selalu cool, kosong dalam arti kosong dari konsep ya. Nah, kalau kita bisa sampai menyentuh ini, pertama kita harus melepas ego kita dulu. Konstruk self itu, yang hanya sebuah cerita yang datang dan pergi ya. Yang fluktuatif tadi ya. Iya. Fluid. Kalau udah sampai level ini, dunia luar kayak gimana, doesn't matter. Ini kan perubahan terus-menerus ya dunia luar itu. Presidennya baru, menterinya baru, wali kota baru, gubernur baru. Ya, ini meskipun nyebelinnya sama. Sama ya. Ya dengan pola-pola yang serupa, dengan variasi-variasi dikit lah. Ini kan emang nggak ada habisnya kan. Kalau lo hanya dalam itu semua ya lo akan menderita. Tadi ego tadi ya. Self. Tapi kalau lo bisa tidak sibuk dengan bayangan-bayangan di luar dan lo lihat ke dalam, temukan itu sebenarnya diri lo yang sebenarnya, diri sejati itu ya. Nah, waktu gue baca ini, kayak gue inget kan pernah ngomong ini ya gitu ya. Immanuel Kant. Transcendentale Einheit der Apperzeption, apa mana terjemahnya itu ya. Kesatuan transendental dari apersepsi ya. Sesuatu yang hanya mengamati itu dikritik rasional. Cuma kan membicarakannya dengan sangat kering. Nah, kalau di tradisi filsafat Asia itu sangat hidup tradisinya. Ada sesuatu yang mengamati, yang tidak menilai. Sebelum pikiran muncul, nah kalau desain disebutnya. Sebelum lo membuat konsep, sebelum lo membuat bahasa, ada sesuatu yang mengamati. Stay di situ. Itu rumah lo yang sebenarnya. Di situ itu yang disebut surga ya. Surga itu bukan nanti ya. Surga itu kalau bisa kembali tadi sebelum pikiran muncul. Kalau gue selalu bikin jokes sama teman-teman yang desain. Coba jawab pertanyaan ini. Siapa saya sebelum saya berpikir? Nggak ada kan, cuma ada pure observation kan, pengamatan murni. Stay di situ. Itu sumber energi, itu kalau kayak handphone di charge gitu. Nanti habis itu lo mikir lagi. Kayak misalnya lo kan, lo lagi di perjalanan lo, ya udah lo. Siapa saya sebelum saya mikir, tetap pure. Begitu sampai kantor dikejar red pel. Ini gimana nih? Dipanggil sama presiden nih, kemana, ada pemberitaan salah nggak gitu kan? Lo mulai sat lagi. Selesai. Itu lagi. Baik lagi. Itu contemplatio in actione itu. Jadi tahu kapan harus berpikir, tahu kapan harus kembali ke sebelum pikiran. Kalau gue nyebutnya tahu kapan kerja, tahu kapan pulang. Ini pulang nih. Dan gue pernah ngomong di para seniman art jok ya, di Jogja itu. Ini kreativitas. Lo kalau mau kreatif lo harus ke sini. Pulang. Di rumah itu. Ke rumah lo yang sebenarnya sebelum pikiran muncul. Kalau lo di sini terus, lo kusut. Lo mungkin karya lo bagus tapi lo menderita. Makanya banyak seniman agak-agak gitu kan, atau mungkin malah bunuh diri gitu. Karena mereka lupa pulang. Yang bagus sebenarnya di rumah terus, itu yang bagus. Tapi kan realita dunia nggak mengharuskan di rumah terus ya.
Ya itu pilihan masing-masing. Ya kalau lo punya keluarga, lo harus kerja, lo kan nggak mungkin di rumah terus. Bisa sih pilihan masing-masing, tapi ada konsekuensinya kan pasti. Mungkin lo dipecat atau bini lo marah-marah. Ya. Itu kan konsekuensi ya. Tapi pun kalau bini lo marah-marah dipecat, kalau lo tetap di rumah, it doesn't matter juga buat lo ya. Tapi ya kan kasihan ya kan. Masih butuh sentuhan lah karir anak-anak apalagi gitu. Ya paling bagus sih tadi tahu kapan pergi, kerja, kapan pulang. Dan ini juga bikin kita lebih kreatif, lebih tenang, dan lebih pinter. Dan lo mengalami sendiri kan di 2014 waktu di München itu. Semenjak gua belajar Zen itu, ide tuh tumpah terus ya. Muncul terus, nulis tuh gila-gilaan tumpah gitu ya. Tahun ini aja buku udah 2 terbit. Ini mau terbit lagi 1 dari Canisius. Nanti mau terbit lagi 4 mungkin terbit. 1 tahun 4. Ini gue kebanyakan nggak sih? Tapi ya bodo amat lah. Ada yang baca bagus, nggak ada yang baca ya udahlah. Gue kumpulin di situ lah. Kan gue nggak punya anak kan. Anak gue buku-buku gue aja kayak Pram gitu kan. Pembenaran aja gitu lah. Tapi jangan lupa kembali ke rumah tadi. Rumah kesadaran, gitu, spiritual banget ngomongnya. Tapi emang itu rumah ya. Karena non konseptual, tidak ada konsep, tidak ada dualisme. Aku, kamu, mereka, dia, nggak ada. Satu. Kosong tapi sadar hidupnya. Empty but aware. Itu surga sebenarnya. Dan konon menurut penelitian para pemikir-pemikir Tibetan ya, ketika kita mati nih, badan kan hancur. Kalau kita stay di situ, stay di rumah nih, pas mati nih, pas menjelang antara hidup terus mati, itu kan momen gitu ya. Kita stay di rumah, itu kita terbebaskan. Kita tidak ke neraka, kita tidak ke surga. Kita lepas dari keduanya. Moksa kalau orang Hindu bilang, kalau orang Buddhis parinibbana. Gitu. Jadi terlepas dari dualisme neraka dan surga. Kalau agama monoteis kan ajarannya ke surga, tapi surga itu juga penderitaan, karena itu akan berakhir juga gitu ya. Itu tidak abadi, surga itu tidak abadi gitu ya. Neraka apalagi ya. Gitu. Nah, nanti buktiin lah, latihan terus di rumah, nanti pas mati lihat nih. Oh, gue tetap nanti kalau ini gue datang deh, lu ternyata bener. Lu mesti ajarin gitu, lu kabur lagi nanti kan. Tapi sebenarnya nggak ada buruknya ya, bahwa orang dapat pengalaman P4 tadi ya, pertolongan pertama pada penderitaan. Akhirnya orang mencari yang lebih dalam lagi. Nah, akhirnya teori gue gitu ya, Stoa itu adalah pintu gerbang untuk menemukan esensi, untuk keluar dari penderitaan. P4, tapi kan lo nggak bisa P4 terus, lo harus masuk ke yang lebih dalam kan, harus ada transformasi. Perubahan mendasar di dalam batin. Kalau enggak, ya tambal sulam aja. Oh, nanti stres lagi. Oh, baca lagi Stoa senang. Nanti stres lagi ya Stoa. Jadi gini-gini aja terus. Dan itu kan samsara. Samsara itu sesuatu yang terus berulang. Dan terus berulang tuh artinya gini. Bukan sesuatu yang jelek ya. Misalnya lo makan bakmi, enak kan? Iya, bentar lagi nih teman-teman. Terus lo makan bakmi lagi gitu kan. Terus lo makan lagi kan. Setelah keempat lo muak kan sama bakmi kan. Jadi sesuatu yang berulang itu melahirkan penderitaan. Makanya Stoa mungkin sebagai jalan awal, tapi kalau mau keluar sungguh dari terbebaskan dari penderitaan PKK harus masuk ke dalam. Dan itu ada latihannya. Tadi pertama kan teorinya, lalu ada lakunya. Itu enaknya Zen, filsafat Asia ya, ada praktisnya. Lo duduk, lo ngatur nafas, pranayama, yoga, dikit-dikit. Nyakitin badan biar ngerasa bahwa badan ini pernah punya kehendak gitu kan. Terus ada apa meditasi gitu ya. Ada mindful walking. Jadi banyak metodenya yang sangat lu bisa terapin. Lo di bus lo bisa, di kereta gitu namanya nafas. Lo bisa kan itu. Bisa banget, malah enak malah. Gue tiap hari melatihnya dengan bangun tidur. Tidur di kasur kan. Gue selalu sadar, ini gue nginjek lantai dingin kan, kaki kanan apa kaki kiri. Itu simple itu aja. Oh, gue hari ini sadar, atau hari ini gue di momen itulah gitu. Nggak cemas nanti mau ngerjain apa atau punya trauma apa di masa lalu. Tapi itu pengalaman harian gitu. Misalnya kalau cemas datang ya sudah cemas. Terima. Iya, ya saya sedang cemas, jangan dilawan, diamati aja. Jadi sesuatu kalau diamati dengan kuat dia menghilang, itu paradoks ya. Kayak kegelapan itu dinyalain lilin dia akan pecah. Gitu. Iya. Gue udah kelamaan ya? Udah. Sorry. Paradoks ini yang membuat kita nggak kelar-kelar nih. Biasa gue kalau ngomongin di sini bisa nggak berhenti gue. Tapi kan kita mulai tadi dari paradoks kan, yang keren di luar gitu masuk Gonzaga jadi kelihatan nggak keren. Oh, dunia terbalik. Ya, dunia yang terbalik ini sebenarnya juga mengalami itu juga ya. Iya. Kehidupan tuh emang paradoks sih.
Kalau kebenaran paling dasar tuh memang paradoksal sifatnya. Dua hal yang bertentangan tapi bisa hadir berbarengan gitu ya. Dan somehow mereka saling melengkapi gitu ya. Dan harmoni itu ya. Jadi satu titik yang saling menyeimbangkan gitu ya. Ya kayak misalnya hening dalam gerak. Lu bergerak tapi lu stay di rumah. Nah itu level yang lebih dalam lagi sebenarnya. Lu selalu di rumah tapi lu tetap bekerja. WFO spiritual gue nyebut. WFH spiritual. Jadi lu tetap, di rumah dalam arti spiritual kan, bukan di rumah. Bisa juga, bebas. Itu bisa bebas. Ya. Jadi lu tetap di dalam rumah kesadaran lu. Tapi lu bekerja. Dua konsep tadi ya, kerja dan pulang. Kerja dan pulang kan itu kan masih dualisme. Ini tetap di rumah tapi lu tetap bekerja. Makanya WFH kan. Oh, jadi tulisan tuh. Betul lagi kan? Jadi tulisan tuh lagi nih. WFH spiritual, work from home. Jadi home-nya itu adalah rumah kesadaran, rumah sebelum pikiran tadi. Tapi tetap bekerja. Itu biasanya para Zen Master kayak gitu. Ya karena kita udah hampir 2 jam ya Neki ya. Dan kayaknya perlu season berikutnya nih kalau kita. Tapi ini membuka beberapa hal yang kemudian bisa kita cerna dan gue lagi diingetin lagi soal bagaimana pulang dan kerja itu sesuatu yang nggak hanya sekedar tempat, tapi emang ini state of mind ya, keadaan batin. Ini lagi pulang. Kalau sekarang mungkin lo bedain lah, lo lagi kerja nih, lagi harus bikin keputusan, ada project, terus lo pulang. Tapi nanti pelan-pelan ini jadi satu ya. Lo WFH. Jadi tulisan tuh. Pasti, siap, ya. master. Master apa? Master yang berangkat depresi. Dari penderitaan. Tapi semua karya-karya hebat muncul dari penderitaan atau temuan-temuan Pak Franky bilang gitu. Keren dari penderitaan. Jadi waktu gue nerbitin buku Zen, gue kan dia baca pengantarnya kan. This is echte filosof, filsafat sungguhan gitu ya. Filsafat yang lahir dari darah ya. Bukan dari buku komentar atas komentar orang dan mengomentari dia yang sedang berkomentar atas itu kan biasanya filsafat klasik gitu. Itu mungkin ya visi gue ke depan ya, filsafat harus masuk ke sini ya. Membantu Wibeka tadi itu loh. Ya, memilah-milah discernment ya. Iya. Oke. Sekarang filsafat, gue sendiri merasa sedih kan anak kalau lihat konferensi filsafat itu loh. Ayolah, bergerak yuk teman-teman gitu ya. Cuma karena gue nggak didengerin juga ya, sudah. Lo nggak punya otoritas lagi karena lo main di Zen sekarang kan. Iya. Atau ya, mungkin emang paduan itu yang harus kita berikan supaya orang juga imbang juga kan. Pesawat terus ya kering. Dan akhirnya berhenti pada titik menderita juga. Iya, penderitaan yang lahir dari kebingungan. Tapi kalau kita belajar Zen doang tanpa filsafat, jadinya terlalu mitos kayak klinik itu nantinya. Jadi sekte kan, itu juga bahaya tuh. Ya. Bagaimana? Dua-dua punya itu. Ya paradoks tadi. Iya, persis ketemu ya. Dan ketemu di keseimbangannya. Udah saatnya kita pesen mie ayam nih. Lapar ya? Nah, ini realita yang sungguhan nih. Ya.